Pasca melahirkan aku memang kurang merawat diri. Suamiku menjadikannya alasan untuk berselingkuh dengan rekan kerjanya yang masih gadis. Semua rahasia terbongkar saat aku menemukan bukti perselingkuhan mereka. Kubalas semua pengkhianatan dengan cara kejam yang membuat semua orang terkejut dan menyesal seumur hidup. Sinta masih ingat betul bagaimana langkahnya terasa berat namun penuh keyakinan ketika ia memasuki ruang akad nikah beberapa tahun lalu. Hatinya bergetar, tangan dingin, namun bibirnya tetap mengucap doa agar semua berjalan lancar. Saat itu, ia mengenakan gaun sederhana dengan kerudung putih yang menjuntai. Wajahnya tampak bersinar meski tidak banyak riasan. Semua orang yang hadir memberi senyum, seolah ikut merasakan kebahagiaan yang tak terkira. Di hadapannya, duduk seorang pria yang kini menjadi suaminya, Chandra. Laki-laki berperawakan tinggi dengan senyum tenang yang selama ini membuat Sinta merasa aman. Perjalanan mereka menuju pernikahan tidaklah sebentar. Chandra adalah teman kantor yang awalnya tidak begitu dekat. Namun, kebersamaan dalam pekerjaan, diskusi panjang, dan perhatian kecil yang sering diberikan, perlahan-lahan membuat Sinta merasa ada sesuatu yang berbeda. Chandra bukan tipe pria yang pandai merayu dengan kata-kata manis. Ia lebih sering menunjukkan rasa peduli lewat tindakan nyata. Saat Sinta lembur di kantor, Chandra dengan ringan hati menawarkan mengantarkan pulang. Ketika Sinta sakit, ia membawakan obat dan memastikan Sinta beristirahat. Dari situ, rasa simpati berkembang menjadi kekaguman, lalu berubah menjadi cinta yang semakin dalam. Hingga akhirnya, lamaran datang dengan cara sederhana namun tulus. Setelah akad selesai, Sinta menatap cincin yang kini melingkar di jarinya. Hatinya berjanji, ia akan menjadi istri yang baik, menjaga rumah tangga ini sekuat tenaga. Chandra pun menggenggam tangannya erat, seolah meyakinkan bahwa mereka akan saling menopang apapun yang terjadi. Hari-hari awal pernikahan terasa begitu manis. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman untuk ditinggali berdua. Dinding-dindingnya masih berbau cat baru, lantainya bersih mengilap, dan perabotan yang mereka beli dengan tabungan bersama membuat rumah itu terasa penuh makna. Sinta, meski sibuk dengan pekerjaan kantornya, selalu berusaha menyiapkan sarapan sederhana untuk suaminya. Nasi goreng hangat, telur dadar, atau sekadar roti panggang dengan segelas teh hangat, baginya itu sudah cukup menunjukkan rasa cinta. Chandra pun selalu memuji. Katanya makanan yang dimasak Sinta lebih enak daripada di restoran manapun. Setiap kali mendengar itu, Sinta tersenyum puas meski tubuhnya terkadang lelah karena harus bangun pagi setelah begadang menyelesaikan pekerjaan. Malam hari, mereka kerap menghabiskan waktu dengan bercakap ringan. Chandra bercerita tentang suasana kantornya. Sinta membalas dengan cerita tentang pekerjaannya sendiri. Sesekali mereka tertawa bersama, saling melepas penat setelah seharian beraktivitas. Kehangatan sederhana itu membuat rumah kecil mereka terasa seperti istana. Di mata teman-teman dan tetangga, pasangan ini tampak ideal. Mereka sering terlihat berangkat kerja bersama, sesekali jalan berdua saat akhir pekan, dan tidak pernah terlihat bertengkar di depan umum. Banyak yang iri dengan keharmonisan rumah tangga Sinta dan Chandra. Namun, tentu tidak ada kehidupan yang benar-benar sempurna. Meski terlihat serasi, Sinta menyadari bahwa ia dan Chandra memiliki perbedaan. Sinta adalah tipe perempuan yang rapi, teratur, dan suka mempersiapkan segala sesuatu dengan detail. Sedangkan Chandra lebih santai, kadang menunda pekerjaan rumah, bahkan sering lupa menaruh barang-barang kecil seperti kunci atau dompet. Walau begitu, Sinta berusaha menerima sifat itu, mengingat tidak ada manusia yang tanpa kekurangan. Setelah setahun menikah, doa yang mereka panjatkan akhirnya terkabul. Sinta dinyatakan hamil. Berita itu membuat rumah mereka dipenuhi sukacita. Chandra tampak sangat bahagia. Ia bahkan mengumumkan kabar itu pada keluarga dan teman-temannya dengan penuh semangat. Sinta yang awalnya sedikit takut menghadapi kehamilan pertama, merasa lebih tenang karena dukungan penuh dari suaminya. Masa-masa kehamilan dilalui dengan berbagai cerita. Sinta merasakan mual setiap pagi, tubuhnya cepat lelah, dan emosinya mudah berubah. Chandra mencoba sabar menghadapi semua itu,
Meski terkadang ia bingung harus bersikap seperti apa. Pernah suatu malam, Sinta tiba-tiba menangis hanya karena ingin makan rujak, dan Chandra kebingungan mencari penjual rujak di sekitar rumah. Walaupun sedikit kesal, pada akhirnya ia tetap berusaha memenuhi keinginan istrinya. Hal-hal kecil semacam itu membuat ikatan mereka semakin kuat. Meski begitu, Sinta tidak berhenti bekerja. Ia masih datang ke kantor dengan perut yang semakin membesar, meski rekan-rekan menyarankan agar ia mengambil cuti lebih awal. Baginya, pekerjaan adalah bagian dari dirinya. Namun, ia juga tahu kapan harus menjaga diri, sehingga tidak semua tugas ia terima. Chandra di sisi lain mulai menunjukkan sisi yang lebih dewasa. Ia sering mengingatkan Sinta untuk makan tepat waktu, tidak memaksakan diri, dan beristirahat cukup. Ia bahkan belajar sedikit-sedikit tentang kehamilan dari buku dan internet, agar bisa lebih memahami kondisi istrinya. Sinta merasa bersyukur memiliki pasangan seperti itu. Beberapa bulan kemudian, tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Dengan penuh perjuangan, Sinta melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangisannya memenuhi ruang bersalin, membuat air mata Sinta dan Chandra mengalir deras. Semua rasa sakit, lelah, dan cemas yang dirasakan Sinta seolah terbayar dengan melihat wajah mungil itu. Hari-hari setelah kelahiran terasa seperti bab baru yang penuh warna. Sinta belajar menjadi seorang ibu, sesuatu yang sama sekali baru baginya. Malam-malam panjang tanpa tidur, tangisan bayi yang tak menentu, serta rasa lelah yang tak pernah reda, semua ia jalani dengan sabar. Chandra di awal kelahiran sangat membantu, mengganti popok, menenangkan bayi, bahkan ikut begadang meski besoknya harus bekerja. Rumah kecil itu kini semakin ramai. Meski tubuh Sinta sering lemah, hatinya penuh kebahagiaan setiap kali menatap bayinya tidur di pelukannya. Ia merasa hidupnya lengkap, memiliki suami, anak, dan rumah yang penuh cinta. Namun, perlahan, Sinta mulai menyadari sesuatu. Perhatiannya pada diri sendiri semakin berkurang. Waktu yang biasanya ia pakai untuk berdandan atau merapikan pakaian kini habis untuk mengurus bayi. Rambutnya sering ia biarkan terikat seadanya. Wajahnya jarang tersentuh bedak, dan tubuhnya sering dibalut daster kusut karena sibuk menyusui atau membersihkan rumah. Chandra di awalnya tidak banyak mempermasalahkan hal itu. Ia memahami kondisi istrinya yang sedang menyesuaikan diri dengan peran baru. Tetapi Sinta, jauh di dalam hatinya, merasa ada kegelisahan. Ia tahu penampilannya sudah tidak seperti dulu. Meski Chandra tidak berkata apa-apa, ia sering merasa khawatir jika suaminya mulai membandingkan dirinya dengan perempuan lain. Walau begitu, Sinta tetap berusaha sekuat tenaga menjaga keharmonisan rumah tangga. Ia percaya, cinta yang mereka bangun dari awal akan cukup untuk menutupi segala kekurangan. Ia yakin Chandra akan tetap setia, apapun kondisi dirinya. Tetapi Sinta tidak pernah tahu bahwa hidup selalu menyimpan kejutan. Bahwa jalan yang ia anggap lurus kadang menyimpan tikungan tajam yang tak terduga. Dan tanpa ia sadari, kebahagiaan yang selama ini ia genggam erat, perlahan mulai diuji oleh keadaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari pertama setelah Sinta melahirkan terasa seperti perjalanan baru yang penuh kejutan. Tubuhnya masih terasa lemah. Luka pasca persalinan belum pulih sepenuhnya. Namun tangis bayi kecil itu menuntut perhatiannya tanpa henti. Malam yang biasanya tenang berubah menjadi waktu tersibuk, ketika tangisan renge kecil membangunkan mereka berdua berulang kali. Sinta kerap terjaga dengan mata setengah terpejam, meraih bayi mungil yang menangis karena lapar atau merasa tidak nyaman. Chandra, meski harus bekerja di kantor keesokan paginya, sempat beberapa kali mencoba ikut terjaga. Ia menenangkan bayi dengan cara menggendongnya sambil berjalan pelan di ruang tamu. Namun setelah beberapa minggu, rasa lelah pekerjaan mulai menggerus kesabarannya. Ia seringkali tidak sanggup membuka mata, membiarkan Sinta yang lebih sering berjaga sepanjang malam. Meski demikian, Sinta tidak pernah mengeluh. Ia merasa begitulah peran seorang ibu. Setiap kali menatap wajah polos anaknya, lelah itu seolah lenyap. Ada kepuasan tersendiri saat melihat bayi itu tenang di pelukannya, atau ketika senyum kecilnya muncul meski hanya sesaat. Kehadiran anak membuat Sinta merasa hidupnya kini jauh lebih berarti, meski waktunya untuk diri sendiri hampir tidak ada lagi.
Siang hari tak kalah sibuk. Sinta yang masih cuti kerja harus menyeimbangkan waktu antara merawat bayi dan mengurus rumah. Setumpuk cucian, botol susu, dan popok berganti tanpa henti. Rumah yang dulu rapi kini sering berantakan. Dapur kadang penuh dengan peralatan yang belum sempat dicuci. Ruang tamu dipenuhi mainan dan perlengkapan bayi. Sinta yang biasanya sangat menjaga kerapian mulai terbiasa dengan keadaan semrawut itu. Namun dalam hatinya, ada perasaan khawatir. Ia menyadari penampilannya tidak lagi sama. Rambut sering digelung seadanya. Wajah jarang tersentuh riasan. Pakaian yang ia kenakan lebih banyak berupa daster longgar yang nyaman dipakai saat menyusui. Sinta sadar, dirinya sudah tidak seanggun dulu. Rasa percaya dirinya perlahan menurun, meski ia berusaha menutupi dengan senyuman di depan suaminya. Chandra kadang melihat perubahan itu, namun ia jarang mengomentari. Sesekali ia hanya memberi saran singkat. "Sayang, kamu kelihatan capek banget. Istirahatlah sebentar." Kalimat itu membuat Sinta merasa dihargai. Meski di sisi lain ia tahu Chandra juga mulai terlihat kurang mendapat perhatian. Pernah suatu sore, ketika Sinta sibuk menenangkan bayi yang rewel, Chandra pulang dengan wajah lelah. Ia berharap bisa segera duduk, bercengkerama dengan istri, melepas penat setelah seharian bekerja. Namun yang ia dapati justru rumah yang berantakan dan istri yang sibuk mengurus anak. Sinta bahkan tidak sempat menyambut dengan senyum atau sekadar menyuguhkan segelas teh. Chandra duduk di sofa sambil menarik napas panjang. Sinta yang menyadari hal itu merasa bersalah, namun ia tidak tahu harus bagaimana. Malam itu mereka sempat berbicara. "Aku ngerti kamu capek ngurus bayi, tapi kadang aku juga butuh diperhatikan," ucap Chandra dengan nada sedikit kecewa. Sinta menunduk, hatinya terasa perih. "Maaf, aku benar-benar nggak maksud ngelupain kamu. Aku cuma kadang nggak sanggup bagi waktu. Bayi kita butuh aku setiap saat." Chandra terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Aku paham, tapi jangan lupakan aku sepenuhnya, ya?" Percakapan itu membekas dalam hati Sinta. Sejak saat itu ia berusaha lebih keras. Walaupun tubuhnya lelah, ia mencoba menyisihkan sedikit waktu untuk merias diri, meski hanya menyisir rambut rapi atau mengganti daster dengan pakaian yang lebih pantas saat menyambut suaminya pulang. Namun seringkali upayanya tidak bertahan lama. Bayi yang terus membutuhkan perhatian membuat semua rencana itu buyar. Hari-hari terus berjalan, dan Sinta mulai belajar memahami pola bayi mereka. Meski masih sering terbangun malam, ia lebih terbiasa menanganinya. Chandra pun mulai membagi peran, meski tidak sebanyak yang Sinta harapkan. Ia sering berdalih terlalu lelah setelah bekerja seharian. Sinta akhirnya terbiasa mengurus hampir segalanya seorang diri. Di balik semua itu, Sinta sebenarnya merasa bangga pada dirinya sendiri. Ia bisa menjalani peran ganda sebagai ibu dan istri, meski kadang gagal menyeimbangkannya. Ia bertekad untuk terus kuat. Namun jauh di lubuk hati, ada perasaan rindu pada masa-masa sebelum punya anak, ketika dirinya dan Chandra masih punya waktu berdua yang lebih banyak. Suatu malam, setelah bayi tertidur pulas, Sinta duduk di teras rumah sambil menikmati udara malam. Chandra duduk di sampingnya, memegang secangkir kopi. Mereka berbicara pelan, seperti pasangan yang sudah lama tidak punya kesempatan mengobrol. "Aku kangen masa-masa kita dulu," kata Sinta dengan suara lirih. Chandra menoleh, menatap istrinya. "Maksudmu?" "Waktu kita masih berdua, pulang kerja bisa jalan bareng, makan di luar, atau sekadar nonton film. Sekarang semuanya berubah. Rasanya aku kehilangan waktu sama kamu." Chandra tersenyum tipis. "Itu wajar, sayang. Kita punya tanggung jawab baru. Anak kita butuh perhatian lebih. Nanti juga kita akan terbiasa." Sinta mengangguk, meski hatinya masih diliputi rasa sepi. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan suaminya, maka ia menyembunyikan rasa rindunya akan perhatian. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Anak mereka tumbuh sehat, mulai bisa tersenyum, bahkan tertawa kecil saat digelitik. Semua itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Sinta. Namun seiring waktu, ia semakin jarang melihat tatapan penuh cinta dari Chandra.
Tatapan yang dulu membuatnya merasa spesial kini tergantikan dengan sorot mata lelah, kadang juga acuh. Suatu ketika, Sinta mencoba berdandan lebih rapi. Ia mengenakan pakaian yang dulu sering dipuji Chandra, menata jilbabnya dengan hati-hati, dan sedikit merias wajahnya. Ia ingin menyenangkan hati suaminya, ingin menunjukkan bahwa dirinya masih bisa tampil menarik meski sudah menjadi seorang ibu. Ketika Chandra pulang, Sinta menyambutnya dengan senyum. "Bagaimana? Aku dandan sedikit biar nggak kelihatan kusut terus." Namun Chandra hanya tersenyum sekilas, lalu berjalan menuju kamar. "Iya, bagus. Tapi aku capek banget. Mau langsung mandi?" Jawaban itu membuat hati Sinta runtuh. Ia berusaha menutupi rasa kecewa dengan tersenyum, namun dalam hatinya ia menangis. Upayanya seolah tidak dihargai. Meski demikian, Sinta tidak menyerah. Ia terus mencoba menjadi istri yang baik. Ia percaya semua ini hanya masalah waktu. Ia yakin Chandra akan tetap setia menemaninya melewati semua masa sulit. Ia berdoa agar rumah tangga mereka tetap kokoh meski diterpa kelelahan dan perubahan. Namun perlahan, tanpa ia sadari, jarak di antara mereka mulai tumbuh. Bukan jarak fisik, melainkan jarak hati yang sulit dijangkau. Chandra semakin sibuk dengan pekerjaannya, sementara Sinta semakin tenggelam dalam rutinitas merawat anak dan rumah. Percakapan mereka makin sedikit, tawa bersama makin jarang terdengar. Sinta sering menatap suaminya dari jauh, bertanya dalam hati apakah pria itu masih mencintainya sama seperti dulu. Ia tidak berani menanyakan langsung, takut jawaban yang ia dengar akan melukai hatinya. Ia memilih diam, berharap segalanya akan membaik dengan sendirinya. Di dalam diam itu, ia tidak tahu bahwa hidup sedang menyiapkan ujian yang lebih berat. Bahwa di balik kelelahan dan kesibukan sehari-hari, ada sesuatu yang perlahan merenggut ketenangan rumah tangga mereka. Sesuatu yang kelak akan mengubah segalanya, meninggalkan luka yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu Sinta terbangun lebih awal dari biasanya, bukan karena alarm yang ia pasang di ponselnya, melainkan karena tangis bayinya yang merengek meminta susu. Matanya yang terasa berat dipaksa terbuka. Tubuhnya masih kaku setelah hanya tidur beberapa jam. Ia meraih anaknya dengan perlahan, menggendong sambil menepuk pelan punggung mungil itu agar tenang. Dengan langkah tertatih, ia menuju kursi di sudut kamar yang biasa ia gunakan untuk menyusui. Udara pagi terasa dingin, namun pelukan kecil bayi itu membuat Sinta tetap hangat. Dalam keheningan, ia hanya bisa mendengar suara jam dinding yang berdetak dan isakan kecil buah hatinya. Sesekali Sinta menatap ke arah ranjang, melihat Chandra yang masih terlelap. Suaminya tampak begitu damai tidur, tidak terusik sama sekali oleh tangisan bayi mereka. Sinta menghela napas pelan, menahan diri agar tidak merasa iri pada kenyamanan tidur yang bisa dinikmati suaminya. Setelah anaknya tenang, Sinta mencoba memejamkan mata sebentar. Namun belum sempat ia terlelap, alarm ponselnya berbunyi. Ia teringat bahwa pagi ini masih banyak pekerjaan menantinya. Chandra harus segera disiapkan sarapan, rumah perlu dirapikan, dan cucian menumpuk sejak kemarin. Bayinya yang baru saja tertidur akhirnya ia tidurkan di boks kecil, sementara dirinya bangkit dengan tubuh yang masih terasa goyah. Di dapur, ia menyiapkan sarapan sederhana. Tangan yang sibuk mengaduk nasi goreng terasa berat. Matanya beberapa kali hampir tertutup. Meski demikian, Sinta tetap berusaha menahan diri. Ia tahu betul Chandra lebih senang jika ada makanan hangat menunggu di meja makan. Baginya, itu adalah bentuk perhatian kecil yang penting. Tak lama kemudian Chandra keluar dari kamar dengan wajah segar setelah mandi. Ia duduk di meja makan sambil memegang ponsel, membaca pesan-pesan yang masuk. Sinta menaruh piring di hadapannya, lalu duduk berseberangan. "Makasih, sayang," ucap Chandra singkat tanpa menatapnya. Matanya tetap fokus pada layar ponsel. Sinta tersenyum tipis meski hatinya terasa sedikit hampa. Ia ingin berbicara, namun melihat suaminya sibuk, ia memilih diam. Suasana meja makan itu sepi, hanya terdengar suara sendok dan piring yang beradu. Setelah selesai sarapan, Chandra bersiap berangkat ke kantor. Ia pamit dengan mencium kening Sinta sekilas, lalu bergegas ke mobil. Sinta berdiri di teras,
melambaikan tangan meski dalam hatinya ada kerinduan pada perhatian yang dulu terasa lebih hangat. Hari-hari Sinta kini dipenuhi rutinitas yang sama. Mengurus bayi, membereskan rumah, menyiapkan makanan, lalu mengulanginya lagi keesokan harinya. Waktu untuk dirinya sendiri hampir tidak ada. Kadang ia ingin sekadar duduk santai membaca buku atau merawat diri, namun selalu ada tangisan bayi atau pekerjaan rumah yang menunggu. Seiring waktu, ia mulai merasa penampilannya benar-benar berubah. Pakaian yang dulu sering ia kenakan kini tersimpan rapi di lemari, tak sempat disentuh. Wajahnya jarang tersentuh bedak, bibirnya pucat karena jarang diberi sentuhan lipstik. Rambut yang biasanya ia tata rapi di balik kerudung, kini sering terikat seadanya karena terburu-buru. Sinta menyadari semua itu, namun ia merasa tidak punya pilihan. Suatu sore, ketika ia bercermin setelah selesai menidurkan anak, ia menatap bayangan dirinya. Mata panda terlihat jelas, kulit wajahnya kusam, tubuhnya sedikit lebih berisi setelah melahirkan. Ia tersenyum hambar pada dirinya sendiri. "Aku sudah bukan Sinta yang dulu," gumamnya lirih. Malam harinya, ketika Chandra pulang, Sinta mencoba mengajak bicara. Ia ingin membuka hatinya, berharap bisa mendapatkan sedikit pengertian. "Mas, aku capek sekali akhir-akhir ini. Rasanya nggak ada waktu buat diriku sendiri," ucapnya sambil duduk di samping Chandra yang sedang menonton televisi. Chandra menoleh sebentar, lalu berkata, "Aku ngerti, sayang. Namanya juga punya bayi. Pasti repot. Nanti juga terbiasa kok." Sinta mengangguk, meski hatinya merasa tidak benar-benar dimengerti. Ia berharap ada pelukan atau sekadar genggaman tangan, tapi yang ia dapat hanya kalimat singkat sebelum Chandra kembali menonton. Perasaan Sinta semakin campur aduk. Ia mencintai anaknya, ia juga menyayangi suaminya. Namun di dalam hatinya ada ruang kosong yang makin lama makin besar. Ia merasa lelah, bukan hanya lelah fisik, tetapi juga lelah batin. Hari berganti minggu, rasa lelah itu semakin menumpuk. Tidur yang kurang, pekerjaan yang tidak ada habisnya, dan perhatian suami yang semakin berkurang membuat Sinta sering merasa ingin menangis tanpa sebab. Kadang ia menahan tangis di kamar mandi agar tidak terdengar oleh siapapun. Sinta mulai merindukan masa-masa sebelum melahirkan. Dulu ia bisa bekerja dengan percaya diri, tampil rapi dengan jilbab yang ia tata penuh perhitungan, menerima pujian rekan kerja atas kinerjanya. Ia merasa hidupnya berarti, dihargai, dan diperhatikan. Kini, semua itu seolah hilang. Ia hanya merasa dirinya hanyalah seorang perempuan lelah yang terus berjuang tanpa henti. Suatu malam, setelah berhasil menidurkan bayinya, Sinta duduk di ranjang sambil menatap suaminya yang sedang sibuk dengan ponselnya. Ia memberanikan diri untuk bertanya, "Mas, aku kelihatan berbeda nggak? Maksudku, setelah melahirkan ini." Chandra menoleh sekilas, lalu tersenyum samar. "Ya wajarlah, kamu kan habis lahiran. Nggak usah dipikirin." Sinta ingin bertanya lebih jauh. Ingin tahu apakah suaminya masih melihat dirinya menarik, tapi ia urung melanjutkan. Hatinya terasa semakin berat. Beberapa hari kemudian, Sinta mencoba menguatkan diri. Ia mengambil waktu ketika bayi tertidur untuk sekadar merapikan wajah. Ia menyisir rambut dengan telaten, memakai krim wajah, bahkan mengenakan gamis cantik yang sudah lama tidak ia pakai. Ketika Chandra pulang, ia berharap suaminya menyadari usahanya. Namun yang ia dapat hanya tatapan sekilas dan komentar singkat. "Capek banget di kantor. Ada makan malam nggak?" Hati Sinta terasa remuk. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan betapa ia berusaha keras menjaga rumah tangga ini tetap hangat. Namun suaminya tidak pernah benar-benar melihatnya. Ia memilih diam, menahan air mata sambil kembali ke dapur. Hari-hari berikutnya, rasa lelah itu makin menekan. Ia mulai merasa dirinya sendirian dalam rumah tangga ini. Meski Chandra masih ada secara fisik, kehadirannya terasa jauh. Bayinya memang memberi kebahagiaan, namun di sisi lain, Sinta merasa kehilangan sesuatu yang dulu membuatnya kuat, perhatian dan kasih sayang yang tulus dari pasangannya. Dalam sepi malam, Sinta sering berbicara pada dirinya sendiri.
Ia bertanya-tanya apakah semua istri merasakan hal yang sama setelah melahirkan. Apakah semua suami akan berubah ketika anak hadir di antara mereka? Ia mencoba mencari jawaban, namun yang ia dapat hanya rasa hampa yang makin dalam. Rasa lelah itu bukan lagi sekadar karena kurang tidur atau banyak pekerjaan. Itu adalah lelah yang menggerogoti hati dan pikirannya. Lelah yang membuatnya merasa tidak berharga. Lelah yang perlahan merenggut kebahagiaan yang dulu begitu ia jaga. Sinta tidak tahu sampai kapan ia bisa bertahan. Ia hanya bisa berharap, suatu hari nanti, semua akan kembali seperti dulu. Bahwa senyum hangat suaminya akan kembali. Bahwa pelukan penuh cinta itu tidak benar-benar hilang. Namun di balik doa itu, ada rasa takut yang terus menghantui. Bagaimana jika semua sudah berubah selamanya? Sejak malam itu Sinta semakin sering termenung. Setiap kali suaminya pulang kerja, ia selalu menunggu dengan harapan ada percakapan hangat, ada perhatian kecil, atau sekadar senyuman yang bisa membuat hatinya lega. Namun yang ia temukan justru jarak yang semakin melebar. Chandra kerap pulang larut. Alasannya rapat atau ada pekerjaan tambahan di kantor. Sinta mencoba percaya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu wajar. Ia tahu beban kerja Chandra memang tidak ringan. Tetapi jauh di dalam hatinya, ada rasa was-was yang tak bisa ia redam. Pagi itu Sinta terbangun dengan perasaan aneh. Bayinya masih terlelap. Wajah mungilnya tenang tanpa beban. Sinta menatapnya lama, seolah ingin meminjam ketenangan itu. Setelah memastikan anaknya nyaman, ia melangkah ke dapur. Aroma kopi instan yang ia seduh menemaninya duduk sendiri di meja makan. Gelas itu masih penuh, hanya uap panas yang berputar pelan di atas permukaan. Sinta tidak segera meminumnya. Pikirannya sibuk melayang ke banyak hal. Belakangan ini, Sinta merasa Chandra semakin sulit ditebak. Kadang ia pulang membawa senyum tipis, kadang pulang tanpa bicara, langsung masuk kamar. Sinta berusaha mencari celah untuk memahami, tetapi selalu saja terbentur pada sikap dingin yang membuatnya bingung. Siang harinya, setelah menyelesaikan cucian dan pekerjaan rumah lain, Sinta iseng membuka media sosial di ponselnya. Sudah lama ia tidak sempat menjelajah, sebab waktunya habis untuk mengurus bayi. Matanya menangkap beberapa unggahan teman lama yang masih aktif bekerja, tampak rapi, cantik, penuh semangat. Sinta merasakan perbedaan yang begitu besar. Dulu ia ada di antara mereka, sibuk dengan pekerjaannya, punya dunia sendiri yang terasa penuh arti. Kini ia merasa seolah terasing dari semua itu. Dalam keheningan sore, Sinta kembali duduk di depan cermin. Rambutnya kusut, wajahnya letih. Ia mencoba tersenyum, tapi pantulan itu terasa asing. "Apa aku sudah berubah sejauh ini?" bisiknya lirih. Suaranya nyaris tak terdengar. Hanya dirinya sendiri yang bisa mendengar pertanyaan itu. Malamnya, Chandra pulang lebih larut dari biasanya. Kali ini alasannya karena harus menghadiri jamuan makan bersama klien. Sinta hanya mengangguk, tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Ia tahu Chandra bisa tersinggung jika ditanya berlebihan. Namun dalam hati, ada kerikil kecil yang membuatnya gelisah. Jamuan makan? Di restoran mewah? Dengan siapa saja? Sinta mencoba mengusir prasangka itu, tetapi pikirannya tak mau tenang. Ia menidurkan bayinya lebih cepat agar bisa menunggu Chandra di ruang tamu. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam ketika akhirnya suara pintu depan terdengar. Sinta pura-pura sibuk merapikan bantal di sofa, lalu menyambut suaminya. "Lama sekali, Mas. Capek ya?" tanyanya dengan suara lembut. Chandra tersenyum sekilas sambil melepas sepatu. "Iya, capek banget. Klien banyak permintaan. Tadi juga ada yang ngotot harus bahas kontrak sampai selesai." Sinta menelan ludah, mencoba menerima jawaban itu. "Udah makan?" "Udah tadi sama mereka," jawab Chandra sambil melangkah ke kamar. Sinta mengikuti dari belakang, menatap punggung suaminya yang tampak semakin jauh meski hanya berjarak beberapa langkah. Malam itu ia kembali tidur dengan perasaan hampa. Hari demi hari berjalan, dan perasaan hampa itu semakin kuat. Sinta mulai merasa dirinya tak lagi menjadi bagian utama dalam hidup Chandra. Bayinya memang masih menjadi sumber kekuatannya,
Tetapi sebagai seorang istri, ia merasa posisinya tergeser. Ia merindukan sentuhan, percakapan panjang, tawa ringan yang dulu sering mengisi malam mereka. Semua itu kini lenyap, digantikan kesunyian. Suatu sore, Sinta memutuskan menelepon Chandra. Ia ingin memastikan suaminya pulang lebih awal agar bisa makan malam bersama. Namun ponsel Chandra tidak diangkat. Ia mencoba beberapa kali, tetap tidak ada jawaban. Hatinya semakin gelisah. Ia menunggu sambil memandangi jam, berharap Chandra segera menghubungi balik. Sekitar pukul 9 malam, akhirnya ponselnya berbunyi. Suara Chandra terdengar biasa saja, hanya mengatakan bahwa ia masih ada pekerjaan mendesak. Sinta berusaha terdengar tenang meski hatinya kacau. Setelah menutup telepon, ia menatap kosong ke arah meja makan yang sudah ia siapkan sejak sore. Nasi, sayur hangat, dan lauk sederhana sudah dingin, tidak tersentuh. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Esok paginya, Sinta memberanikan diri berbicara lebih serius. Saat Chandra sedang bersiap ke kantor, ia menghampiri dengan hati-hati. "Mas, belakangan ini kamu sibuk sekali ya? Aku kangen sama kita yang dulu." Chandra menoleh sebentar, lalu tersenyum samar. "Sayang, aku kerja keras ini kan buat kamu juga, buat anak kita. Jangan terlalu dipikirin. Nanti kalau semua sudah beres, kita bisa lebih tenang." Sinta ingin percaya, tetapi hatinya tetap ragu. Kata-kata itu terdengar manis, namun entah mengapa tidak memberi ketenangan. Ia hanya bisa mengangguk, meski dalam hatinya ada suara yang terus bertanya, apakah benar hanya kerja? Malam berikutnya, Sinta terbangun karena bayinya menangis. Setelah berhasil menenangkan si kecil, ia kembali ke ranjang. Ia menoleh ke arah Chandra yang tertidur dengan ponsel masih di genggaman. Rasa penasaran muncul, dan dengan ragu ia mengambil ponsel itu. Layar masih menyala, menampilkan notifikasi pesan dari seseorang. Nama itu tidak ia kenal, tapi isi pesannya membuat dada Sinta sesak. Pesan singkat yang berbunyi manja, seakan bukan ditujukan untuk sekadar rekan kerja. Tangan Sinta bergetar, matanya panas. Ia tidak berani membuka lebih jauh, takut menemukan hal yang lebih menyakitkan. Dengan cepat ia meletakkan kembali ponsel itu di tangan Chandra, lalu berbalik menghadap dinding sambil menahan tangis. Pagi harinya Sinta berusaha bersikap biasa. Ia tidak ingin gegabah. Baginya, menuduh tanpa bukti jelas bisa berbalik menjadi bumerang. Tetapi perasaan itu tidak bisa dihapus begitu saja. Setiap kali Chandra pulang larut, setiap kali ponselnya berbunyi dan ia buru-buru menjauh, hati Sinta seperti teriris. Hari-hari berikutnya, Sinta semakin sering merasa sendirian. Ia tetap menjalankan kewajibannya, merawat bayi, menjaga rumah, menyiapkan makanan. Namun semua itu dilakukan dengan perasaan yang semakin rapuh. Senyumnya kepada tetangga, sapaannya pada keluarga lewat telepon. Semua hanya topeng agar orang tidak tahu bahwa hatinya retak. Dalam kesepian itu, Sinta sering merenung. Ia teringat masa lalu, saat dirinya dan Chandra baru menikah. Betapa bahagianya ia kala itu, penuh harapan, penuh cinta. Ia tidak pernah menyangka akan berada di titik di mana dirinya merasa terabaikan. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah semua pengorbanannya sia-sia? Malam-malam yang panjang kini sering ia habiskan dengan menangis dalam diam. Ia tidak tahu harus bercerita pada siapa. Ia takut dianggap berlebihan, takut orang menganggapnya hanya cemburu buta. Padahal apa yang ia rasakan begitu nyata, begitu menyiksa. Sinta ingin sekali mencari jawaban, namun di sisi lain ia takut dengan apa yang akan ia temukan. Ia takut kenyataan lebih pahit dari sekadar dugaan. Ia tidak ingin rumah tangganya runtuh, tidak ingin anaknya tumbuh tanpa kasih sayang orang tua yang lengkap. Tetapi bagaimana mungkin ia bisa bertahan jika hatinya terus terluka? Hari berganti, dan Sinta masih bertahan dengan semua pertanyaannya. Ia menutup rapat perasaannya, menyimpan luka itu dalam-dalam. Hanya dirinya sendiri yang tahu betapa beratnya menahan retakan yang semakin melebar. Retakan yang perlahan mengancam menghancurkan segalanya. Pagi itu Sinta menatap jendela kamar dengan mata yang sayu.
Langit masih berwarna kelabu. Matahari seakan enggan menampakkan sinarnya. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya sambil memikirkan banyak hal. Bayinya sudah kembali tertidur setelah semalaman rewel. Rambut Sinta acak-acakan, wajahnya tampak pucat. Meski tubuhnya lelah, matanya sama sekali tak bisa terpejam. Semalam, ia kembali menemukan pesan di ponsel Chandra. Pesan singkat yang terdengar begitu mesra, seolah-olah ditulis oleh seseorang yang sedang jatuh cinta. Sinta tidak berani membaca lebih jauh, tetapi potongan kalimat itu sudah cukup membuat hatinya remuk. Ia merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak bisa lagi ia anggap sekadar kebetulan. Namun Sinta bukan tipe wanita yang gegabah. Ia tahu, tuduhan tanpa bukti yang kuat bisa membuatnya terlihat lemah. Karena itu ia memilih menyimpan diam-diam kecurigaannya, sambil mencari cara untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah menyiapkan sarapan sederhana, ia duduk di meja makan, menunggu Chandra turun dari kamar mandi. Saat pria itu muncul dengan kemeja biru muda, Sinta berusaha menyapanya dengan nada biasa. "Mas, sarapan dulu. Aku udah siapin roti sama telur dadar," ucapnya. Chandra melirik sekilas, lalu duduk tanpa banyak bicara. Gerak-geriknya terlihat terburu-buru, seperti orang yang ingin segera pergi. "Kamu gak ada meeting pagi ini, kan?" Sinta mencoba membuka obrolan. "Ada, jam 9. Jadi aku harus cepat berangkat," jawab Chandra singkat sambil meneguk kopi. Sinta menatap wajah suaminya dengan hati yang gundah. Dulu, saat mereka baru menikah, Chandra selalu punya waktu untuk bercanda di meja makan. Kini, suasana hangat itu hilang, tergantikan kesibukan dan dinginnya percakapan singkat. Selesai sarapan, Chandra segera pamit. Sinta hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh, lalu menghela napas panjang. Saat suara motor suaminya hilang dari halaman, Sinta menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hatinya berteriak, tetapi bibirnya memilih diam. Hari itu, Sinta memutuskan melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan Chandra di luar rumah. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, ia mulai menelusuri akun media sosial suaminya. Tidak banyak yang ia temukan, karena Chandra jarang aktif. Namun dari satu unggahan lama, Sinta melihat beberapa komentar dari seorang wanita bernama Nilam. Nama itu terasa asing, tapi entah kenapa hatinya langsung berdebar. Komentar-komentar Nilam terlihat akrab, seperti orang yang tidak hanya sekadar teman kerja. Kalimatnya penuh canda, sesekali disertai emotikon yang menggoda. Sinta mencoba mengabaikan, tapi matanya tak bisa lepas dari layar. Ia lalu mencari akun Nilam lebih jauh, dan yang ia temukan membuat dadanya semakin sesak. Nilam adalah wanita muda dengan penampilan menarik. Foto-fotonya penuh dengan senyum percaya diri. Gaya hidupnya tampak bebas. Sinta merasa ada jurang lebar yang memisahkan dirinya dengan wanita itu. Ia menatap tubuhnya sendiri di cermin. Tubuh yang masih berjuang memulihkan bentuk setelah melahirkan. Rasa rendah diri menyusup ke dalam pikirannya, membuatnya semakin rapuh. Namun di balik rapuh itu, muncul juga keberanian. Sinta berkata dalam hati, jika benar Chandra memiliki hubungan dengan Nilam, maka ia harus tahu kebenarannya. Ia tidak bisa membiarkan semua mengambang tanpa kepastian. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Sinta menerima pesan dari seorang teman lama yang bekerja di perusahaan yang sama dengan Chandra. Mereka berbincang sebentar, dan tanpa diminta, temannya menyebut nama Nilam. Dia tuh dekat banget sama beberapa orang di kantor, termasuk sama Chandra. Katanya sering bareng kalau ada acara, ujar temannya dengan nada santai. Jantung Sinta berdegup kencang. Ia berusaha menjaga suaranya tetap tenang. "Oh iya? Aku kurang tahu soal teman-teman kantornya Mas Chandra. Nilam itu orangnya gimana?" Temannya tertawa kecil. "Cantik, masih muda, banyak yang suka sama dia. Tapi aku sering lihat dia jalan sama Chandra, jadi aku kira memang partner kerja yang akrab." Sinta menelan ludah. Tangannya dingin, meski ia berusaha tetap berbicara biasa. Setelah menutup telepon,
Ia terduduk lama di kursi ruang tamu. Nama Nilam kini bukan lagi sekadar bayangan. Ia benar-benar ada, nyata, dan berada begitu dekat dengan suaminya. Malam itu, Sinta tak bisa tidur. Ia berbaring di samping Chandra yang tampak nyenyak, sementara pikirannya berkecamuk. Kata-kata temannya terus terngiang, membentuk luka yang semakin dalam. Ia memandangi wajah suaminya yang tampak tenang, lalu menahan air mata yang nyaris tumpah. Hari berikutnya, Sinta mulai mengamati lebih cermat gerak-gerik Chandra. Ia perhatikan kapan ponselnya bergetar, bagaimana ekspresi wajahnya berubah setiap kali ada pesan masuk. Ia juga memperhatikan sikap suaminya ketika berbicara di telepon dengan nada yang terdengar berbeda, lebih lembut, lebih hangat, sesuatu yang sudah lama tidak ia dapatkan. Setiap potongan kecil itu menambah keyakinannya bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Namun Sinta tetap tidak ingin gegabah. Ia ingin bukti nyata, sesuatu yang tidak bisa lagi dibantah. Sampai suatu sore, saat ia sedang membereskan cucian di kamar, ia menemukan secari kertas terlipat di saku celana Chandra. Rasa penasarannya mengalahkan rasa takut, dan ia membuka kertas itu dengan tangan gemetar. Isinya adalah nota pembayaran dari sebuah restoran mewah untuk 2 orang. Tanggalnya sesuai dengan malam ketika Chandra berkata ada rapat penting. Sinta terduduk lemas. Rasa sakit itu semakin jelas menusuk hatinya. Tetapi di saat yang sama, ada bara kecil yang mulai menyala. Ia tidak akan tinggal diam. Ia tidak akan membiarkan dirinya terus disakiti tanpa perlawanan. Malam itu, Sinta kembali bersikap biasa di depan Chandra. Namun dalam hatinya, ia sudah membuat keputusan. Ia akan mencari tahu lebih dalam. Ia akan mengumpulkan bukti sebanyak mungkin, hingga tidak ada lagi alasan untuk menyangkal. Hari-hari berikutnya, Sinta menyusun langkah kecil dengan hati-hati. Ia mulai menyimpan setiap tanda mencurigakan, setiap catatan kecil yang bisa menghubungkan Chandra dengan Nilam. Ia tidak lagi hanya menunggu, melainkan bersiap untuk menghadapi kenyataan pahit yang mungkin sebentar lagi akan terbuka sepenuhnya. Dan setiap kali menatap bayinya yang tersenyum polos, Sinta berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi nanti, ia harus kuat. Ia tidak boleh runtuh, karena ada seseorang yang bergantung sepenuhnya pada dirinya. Ia tahu, badai besar sedang menunggu di depan, dan ia harus siap menghadapinya. Sinta duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong. Lampu pijar di atas kepalanya berpendar redup, membuat suasana malam semakin terasa dingin. Di meja kecil di depannya, secarik nota restoran yang ia temukan di saku celana Chandra tergeletak tanpa daya. Matanya memandangi tulisan angka dan tanggal yang tercetak jelas di sana, seolah-olah itu adalah bukti nyata dari luka yang tidak bisa ia sembuhkan. Hatinya bergemuruh, pikirannya berkelana entah kemana. Bayinya sudah tertidur pulas di kamar. Napasnya teratur dengan wajah yang begitu damai. Sinta menatap ke arah kamar, lalu menghela napas panjang. Anak itu tidak tahu apa-apa. Tidak tahu bahwa rumah tangga orang tuanya mulai terguncang oleh rahasia yang menyakitkan. Di dalam dada Sinta, ada 2 suara yang saling bertarung. Satu suara berkata untuk segera mengonfrontasi Chandra, menanyakan langsung apa yang terjadi. Suara lain berbisik agar ia bersabar, mengumpulkan bukti lebih banyak, jangan gegabah. Sinta tahu, jika ia bertindak tanpa bukti yang kuat, ia bisa diputarbalikkan. Chandra bisa saja menyangkal, bisa menyebutnya hanya cemburu tanpa alasan. Dan saat itu terjadi, dirinya akan terlihat lemah. Ponsel di meja bergetar pelan, membuat Sinta tersentak. Sebuah pesan dari grup keluarga muncul di layar. Hanya percakapan biasa, tidak penting. Namun getaran itu mengingatkannya pada sesuatu. Ponsel Chandra, alat kecil yang selama ini selalu ia bawa kemana-mana, jarang sekali dibiarkan lepas dari genggamannya. Malam itu, saat Chandra tertidur pulas, Sinta memberanikan diri mengambil ponsel itu dari meja samping ranjang. Tangannya bergetar, napasnya tidak teratur. Ia tahu ini salah, melanggar privasi. Tetapi rasa penasaran dan luka yang menggerogoti hatinya terlalu besar untuk ia abaikan. Dengan hati-hati, ia membuka layar. Beruntung, Chandra tidak mengganti pola kunci.
Matanya segera menyapu daftar pesan. Ada satu nama yang langsung menarik perhatiannya. Nilam. Sinta menelan ludah. Jantungnya berdegup keras. Ia membuka percakapan itu perlahan. Takut dengan apa yang akan ia temukan. Kalimat-kalimat manis terpampang jelas. Nilam mengirimkan emotikon senyum, hati, bahkan beberapa foto dirinya dengan pose santai. Balasan Chandra tidak kalah mesra. Seolah-olah ia sedang berbicara dengan seseorang yang sangat dekat. Sinta menutup mulutnya dengan tangan, menahan suara tangis yang nyaris pecah. Ia membaca lebih jauh, menemukan rencana pertemuan mereka di sebuah kafe minggu depan. Kata-kata itu jelas, tidak bisa disangkal. Sinta merasa tubuhnya lemas, lututnya seakan kehilangan kekuatan. Dengan cepat ia menutup kembali ponsel itu, meletakkannya di tempat semula, lalu berbaring dengan wajah menghadap dinding. Air matanya menetes tanpa suara, membasahi bantal di sampingnya. Pagi harinya, Sinta tetap berusaha bersikap biasa. Ia menyiapkan sarapan, merawat bayi, menyambut Chandra dengan senyum samar. Tidak ada yang berubah di wajahnya, meski hatinya sudah tercabik. Ia tahu, ia tidak boleh terburu-buru. Pertemuan yang direncanakan Chandra dan Nilam minggu depan bisa menjadi kesempatan untuk membuka tabir semuanya. Hari-hari menjelang pertemuan itu terasa begitu panjang. Sinta menjalani rutinitasnya dengan hati penuh gejolak. Setiap kali melihat Chandra tersenyum sambil menatap ponselnya, hatinya seperti ditusuk. Namun ia menahan diri, menunggu saat yang tepat. Malam sebelum hari yang ditentukan, Sinta duduk lama di depan cermin. Ia menatap wajahnya yang pucat, lingkar hitam di bawah mata, tubuh yang terlihat letih. Namun kali ini, ia tidak ingin terpuruk. Ia berdiri, membuka lemari, lalu memilih gamis rapi dengan jilbab yang serasi. Ia ingin menguatkan dirinya, bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai seorang wanita yang pantas dihargai. Keesokan paginya, setelah memastikan bayi dititipkan pada tetangganya yang ia percaya, Sinta bersiap mengikuti jejak Chandra. Ia menunggu dengan sabar hingga suaminya berangkat. Lalu beberapa menit kemudian ia pun keluar rumah. Langkahnya berat, tetapi hatinya penuh tekad. Sinta menaiki kendaraan umum menuju kawasan pusat kota. Jantungnya berdegup kencang, tangannya berkeringat. Dalam kepalanya, berbagai kemungkinan terlintas. Bagaimana jika ia benar-benar melihat sesuatu yang tidak ingin ia lihat? Bagaimana jika semua dugaan itu ternyata nyata? Setibanya di kafe yang disebut dalam pesan, Sinta memilih duduk di pojok ruangan, agak tersembunyi. Ia memesan segelas teh, hanya untuk menyamarkan keberadaannya. Pandangannya menyapu sekeliling, menunggu dengan hati bergetar. Tak lama kemudian, pintu kafe terbuka. Chandra masuk dengan kemeja rapi, langkahnya mantap. Beberapa menit setelahnya, seorang wanita muncul. Sinta langsung tahu itu Nilam. Penampilan wanita itu mencolok, muda, cantik, dengan gaya percaya diri yang memikat. Senyum mereka bertemu, dan tanpa ragu Nilam langsung duduk di hadapan Chandra. Sinta menahan napas, hatinya hancur seketika. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana suaminya menatap wanita lain dengan tatapan yang dulu hanya ia dapatkan. Mereka berbicara akrab, sesekali tertawa, bahkan Nilam menyentuh lengan Chandra tanpa canggung. Air mata menggenang di mata Sinta, namun ia cepat-cepat menunduk, menyembunyikan wajahnya. Ia tidak ingin terlihat. Ia ingin menyimpan semua ini sebagai bukti, sebagai kenyataan yang tak bisa lagi dibantah. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel dan memotret diam-diam dari kejauhan. Foto itu jelas memperlihatkan kedekatan mereka. Setelah hampir 1 jam, Chandra dan Nilam keluar dari kafe bersama. Sinta tidak berani mengikuti lebih jauh. Ia merasa cukup dengan apa yang sudah ia lihat. Tubuhnya gemetar, tetapi dalam hatinya ada kekuatan baru. Kini ia tidak lagi hanya menebak-nebak. Ia sudah melihat. Ia sudah memiliki bukti. Malam itu, Sinta pulang dengan wajah pucat. Ia menatap bayinya yang tertidur dengan damai, lalu mencium kening mungil itu. "Nak, Mama janji akan kuat. Apapun yang terjadi, kamu tidak akan kehilangan Mama," bisiknya lirih.
Ia tahu jalan di depannya tidak akan mudah. Tetapi kali ini, ia sudah siap menghadapi kenyataan. Rahasia yang selama ini mengusik kini terbuka lebar. Dan Sinta bertekad tidak akan lagi membiarkan dirinya menjadi korban dalam rumah tangganya sendiri. Hari-hari setelah kelahiran bayi itu membawa banyak perubahan dalam hidup Sinta. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Emosi yang naik turun kerap membuatnya mudah tersentuh. Sementara kewajiban sebagai seorang ibu baru menguras banyak energi. Tangisan bayi di tengah malam, kebutuhan menyusui yang tak pernah mengenal waktu, hingga rasa sakit yang masih terasa di beberapa bagian tubuhnya membuat tidur lelap menjadi hal yang langka. Chandra, yang dulu begitu perhatian saat kehamilan, kini lebih sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan menumpuk. Sinta berusaha memahami, meski dalam hatinya ada kerikil kecil yang mulai mengganggu. Kadang ia bertanya-tanya, benarkah pekerjaan di kantor begitu menyita waktu, ataukah ada alasan lain yang sengaja disembunyikan? Suatu sore, Sinta duduk di ruang tamu dengan tubuh masih letih. Bayinya baru saja terlelap setelah lama menangis. Dengan langkah pelan, ia merapikan mainan kecil yang tercecer di lantai, lalu menghela napas panjang. Ia merindukan masa-masa ketika perhatiannya tidak sepenuhnya tersita oleh bayi. Ketika ia masih bisa duduk berlama-lama membaca atau sekadar menatap senja di balkon bersama Chandra. Namun semua itu kini terasa jauh. Bahkan untuk berbincang santai dengan suaminya pun semakin jarang. Begitu pulang, Chandra langsung masuk kamar atau sibuk dengan gawainya. Sinta sering merasa dirinya hanya seorang penjaga rumah dan pengasuh bayi, bukan lagi istri yang dicintai. Beberapa kali ia mencoba membuka obrolan, tapi jawaban Chandra singkat, dingin, dan kadang terdengar tergesa. "Aku capek, nanti saja, Shin." Begitu ucapnya hampir setiap kali Sinta mengajaknya bicara. Malam itu, setelah menidurkan bayinya, Sinta memberanikan diri mendekat. Ia duduk di sisi ranjang, menatap wajah suaminya yang sedang sibuk mengetik di ponsel. "Mas," panggilnya pelan. Chandra menoleh sebentar, lalu mengangguk tanpa berkata apa-apa. Sinta mencoba tersenyum. "Sudah lama kita nggak ngobrol. Aku kangen rasanya bisa cerita banyak sama Mas. Kayak dulu." Chandra meletakkan ponselnya, menarik napas dalam, dan mengusap wajah. "Shin, aku benar-benar lelah. Di kantor banyak sekali masalah. Klien rewel, laporan menumpuk. Aku pulang pun masih kepikiran. Bisa nggak besok saja ngobrolnya?" Sinta terdiam. Ada rasa kecewa yang ia tekan dalam-dalam. Ia tidak ingin memperpanjang masalah malam itu. Ia mengangguk, tersenyum tipis, lalu beranjak. "Ya sudah, aku temani si kecil saja," ucapnya. Dalam hati ia tahu, jarak antara mereka makin terasa. Hari berganti, dan rutinitas kembali berulang. Sinta semakin sering merasa sendirian, meski ada Chandra di rumah. Sementara itu, tubuhnya mulai menampakkan tanda-tanda kelelahan. Rambutnya kusut, wajah pucat karena kurang tidur, dan ia jarang sempat berdandan seperti dulu. Pagi itu, saat mengantar bayi ke posyandu, Sinta bertemu dengan tetangga, Bu Rini. Wanita parubaya itu menatapnya prihatin. "Sinta, kamu kelihatan capek sekali. Jaga kesehatan, ya. Jangan terlalu dipaksakan. Nanti sakit malah repot." Sinta tersenyum kecil. "Iya, Bu. Namanya juga baru punya bayi. Masih adaptasi." Bu Rini menepuk bahunya lembut. "Kalau butuh bantuan, bilang saja. Jangan sungkan." Sepulang dari posyandu, Sinta termenung lama. Kata-kata Bu Rini seperti menyingkap kenyataan yang sulit ia pungkiri. Ia memang kurang merawat diri. Bahkan untuk sekadar merapikan rambut saja, seringkali ia tak sempat. Ia sadar, penampilannya kini jauh berbeda dengan sebelum melahirkan. Malam harinya, ia mencoba bercermin lebih lama. Rambut terikat seadanya, wajah kusam, tubuh masih belum kembali seperti semula. Ada rasa minder yang tiba-tiba menyeruak. Dalam hati, ia membandingkan dirinya dengan perempuan-perempuan lain, terutama rekan kerja Chandra yang masih muda dan segar. Perasaan itu semakin kuat ketika Chandra pulang larut malam lagi. Kali ini ia membawa aroma parfum yang asing. Sinta mendekat,
mencium samar aroma berbeda dari biasanya. Jantungnya berdegup cepat. Tetapi ia mencoba menepis pikiran buruk. Mungkin hanya bekas orang lain di kantor, batinnya. Namun benih keraguan itu sudah tertanam. Ia mulai mengingat-ingat siapa saja rekan kerja Chandra, terutama yang masih lajang. Nama Nilam terlintas begitu saja. Sinta pernah mendengar dari Chandra tentang gadis itu, seorang staf baru di kantor. Cantik, muda, dan penuh semangat. Saat itu Sinta tidak terlalu menanggapi. Tapi kini, entah mengapa, nama itu membuat dadanya sesak. Hari-hari selanjutnya Sinta mencoba menenangkan diri dengan mengalihkan perhatian pada bayi. Namun semakin ia berusaha, semakin terasa ada sesuatu yang ganjil dari sikap Chandra. Ia sering tersenyum sendiri ketika membaca pesan di ponselnya, lalu buru-buru menyembunyikan layar saat Sinta mendekat. Suatu malam, ketika Chandra tertidur pulas, Sinta memberanikan diri mengambil ponselnya. Dengan hati berdebar, ia membuka pesan. Namun ada kunci sandi yang tidak pernah ia tahu sebelumnya. Ponsel Chandra kini sudah terkunci rapat. Sinta meletakkan kembali ponsel itu, menatap suaminya lama, lalu menghela napas. Rasa curiga itu tidak bisa ia hentikan. Ia mulai memperhatikan setiap detail. Saat Chandra berpakaian lebih rapi dari biasanya ke kantor, saat ia mendengar nada suara berbeda saat menerima telepon tertentu, hingga kebiasaan pulang larut malam yang semakin sering. Semua terasa janggal. Namun Sinta tidak ingin menuduh tanpa bukti. Ia memilih diam, menunggu, dan mengamati. Dalam diam itu, perasaannya makin teriris. Ia merasakan kesepian yang begitu dalam, seolah-olah dirinya bukan lagi bagian penting dalam hidup Chandra. Pagi itu, ketika sedang menyusui bayi, Sinta tanpa sengaja mendengar Chandra berbicara di telepon. Suaranya lembut, penuh tawa. "Iya, besok kita ketemu lagi. Jangan lupa ya." Sinta menegakkan tubuh. Jantungnya berdebar. Ia menunggu Chandra selesai bicara, lalu berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Dalam hatinya, ia mulai menyusun tekad. Jika benar ada sesuatu yang disembunyikan, ia harus mengetahuinya. Ia tidak akan terus-menerus hidup dalam keraguan. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Saat Chandra mandi, ponselnya berbunyi di meja. Sinta mendekat, dan kali ini layar tidak terkunci karena Chandra lupa mengaktifkan kunci. Sebuah pesan masuk dari nama yang membuat darah Sinta berdesir. "Nilam, hati-hati pulang ya. Mas, aku sudah nggak sabar ketemu lagi." Sinta terpaku, tubuhnya bergetar hebat. Seluruh pikirannya kacau. Rasa sakit, marah, kecewa, dan tidak percaya bercampur jadi satu. Ia meletakkan kembali ponsel itu dengan tangan gemetar, lalu buru-buru menjauh sebelum Chandra keluar dari kamar mandi. Sinta masih teringat jelas percakapan terakhirnya dengan Chandra malam itu. Kata-kata suaminya terasa seperti jarum yang menusuk dalam, dingin, tajam, dan membuat hatinya seperti kehilangan nyala. Ia menutup mata di kamar sendirian, mendengar suara napas bayi kecilnya yang teratur dari boks di sisi ranjang. Rasa lelah fisik setelah seharian bekerja bercampur dengan sakit hati yang makin hari makin tak bisa ia bendung. Pagi menjelang, Sinta bangun lebih cepat dari biasanya. Ia beranjak dari tempat tidur dengan hati-hati agar tidak membangunkan buah hatinya. Ia menuju dapur, menyalakan kompor, menyiapkan sarapan sederhana. Tangannya bergerak otomatis, tetapi pikirannya sibuk menimbang banyak hal. Ia menyiapkan teh panas untuk dirinya sendiri, menuang nasi ke piring, dan menyiapkan bekal kecil untuk Chandra yang biasanya ia bawa ke kantor. Namun kali ini, piring untuk Chandra terasa lebih berat dari biasanya. Ada rasa ingin melemparkannya begitu saja ke tempat sampah, seakan semua bentuk perhatiannya tak ada gunanya. Tapi ia menahan diri. Ia tak mau anaknya kelak melihat ibunya bertindak dengan emosi. Saat Chandra keluar dari kamar, dengan kemeja rapi dan wajah yang dipoles senyum tipis, Sinta hanya meletakkan bekal itu di meja tanpa sepatah kata. "Bekalnya sudah siap?" tanya Chandra. Nada suaranya datar, seperti orang asing. Sinta hanya mengangguk. Ia tidak ingin memperpanjang percakapan. Ada segumpal kata-kata yang ingin ia lontarkan.
tapi ditahannya di tenggorokan. Chandra mengambil bekal itu, menaruhnya di tas kerja, lalu bergegas pergi. Sinta memperhatikan punggung suaminya yang menjauh, menutup pintu, meninggalkan aroma parfum baru yang entah sejak kapan mulai ia gunakan. Sinta menarik napas panjang. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Semakin hari, Chandra makin menjauh, dan setiap gerak-geriknya menimbulkan tanda tanya besar. Siang harinya, setelah menidurkan bayinya, Sinta duduk di ruang tengah sambil menyalakan laptop. Ia menatap layar kosong cukup lama sebelum akhirnya mengetik sesuatu. Ia membuka folder pekerjaannya, mencoba fokus pada laporan yang harus segera ia kirim. Tapi pikirannya tak bisa lepas dari gelagat suaminya. Telepon genggamnya bergetar. Sebuah pesan dari sahabatnya, Rani. Shin, kamu sibuk nggak? Aku mau cerita sesuatu penting banget. Sinta membalas singkat, bisa telepon. Beberapa menit kemudian, suara Rani terdengar di seberang. Shin, aku nggak tahu harus ngomong ini gimana. Aku takut kamu marah. Tapi aku pikir kamu berhak tahu. Sinta langsung duduk tegak. Apa, Ran? Rani terdiam beberapa saat, seperti menimbang. Aku kemarin lihat Chandra. Dia lagi makan siang, sama seorang perempuan. Mereka kelihatan akrab banget. Aku nggak bisa salah lihat. Shin, itu jelas dia. Jantung Sinta berdetak kencang. Tubuhnya terasa dingin. Ia mencoba menahan getar suaranya. Perempuan itu siapa? Aku kurang jelas. Tapi sepertinya salah satu teman kantornya. Aku pernah dengar nama Nilam disebut-sebut sama temenku yang juga kerja di situ. Aku nggak tahu persis hubungannya apa. Tapi caranya mereka ngobrol, tatapan matanya, itu bukan sekadar rekan kerja. Sinta memejamkan mata. Nama itu kembali muncul. Nilam. Nama yang sempat ia dengar secara sepintas dari Chandra beberapa bulan lalu, ketika ia menyebut ada pegawai baru di kantornya yang masih muda dan energik. Saat itu, Sinta tak menaruh curiga. Tapi kini, semua potongan puzzle seperti mulai menyatu. Terima kasih, Ran. Ucap Sinta lirih. Aku butuh waktu untuk mencerna ini semua. Setelah menutup telepon, Sinta menatap kosong ke arah jendela. Bayangan suaminya bersama wanita lain menghantam pikirannya berulang-ulang. Ia ingin berteriak, tapi suara bayi kecilnya yang terlelap membuatnya menahan diri. Ia tidak boleh kehilangan kendali. Malam itu, ketika Chandra pulang, Sinta menatap wajahnya lama sekali. Lelaki itu tersenyum tipis, mencoba bersikap biasa. Sinta berusaha membalas senyuman itu, meski hatinya remuk. Ia ingin menanyai langsung, tapi belum waktunya. Ia butuh bukti nyata. Hari-hari berikutnya, Sinta mulai memperhatikan detail kecil yang sebelumnya ia abaikan. Ponsel Chandra yang selalu menempel di tangannya. Notifikasi yang langsung ia matikan. Pulang kerja yang semakin malam dengan alasan lembur. Dan wangi parfum asing yang tak pernah ia kenal. Suatu sore, saat Chandra mandi, ponselnya berbunyi. Sinta melirik sekilas ke meja. Ada pesan masuk, hanya terlihat sebagian di layar. Nama pengirimnya, Nilam. Hatinya seperti diremas. Ia ingin mengambil ponsel itu dan membaca semua isinya. Tapi langkahnya terhenti. Jika ia melakukannya sekarang, semua akan terbuka begitu saja. Sinta ingin cara lain. Ia ingin Chandra mengaku, bukan sekadar ketahuan. Ia menahan diri, lalu kembali duduk sambil menggendong bayinya. Namun pikirannya sudah penuh dengan strategi. Ia harus mencari bukti. Ia harus mengetahui sejauh mana hubungan itu berjalan. Malam kian larut. Chandra tertidur pulas di sisi ranjang. Sinta menatap wajahnya lama-lama. Mencoba mengingat lelaki yang dulu ia cintai dengan segenap hati. Ia teringat masa-masa awal pernikahan, saat Chandra begitu perhatian, selalu menemaninya, selalu memuji kesabaran dan kecantikannya meski ia sederhana. Semua itu kini terasa seperti mimpi yang pudar. Sinta mengusap wajahnya sendiri. Ia sadar, pasca melahirkan, dirinya memang berubah. Wajahnya jarang dirias, tubuhnya sedikit melar. Waktu untuk dirinya habis tersedot demi bayi dan pekerjaan.
Tapi apakah itu pantas dijadikan alasan untuk mengkhianati janji suci? Pagi berikutnya, Sinta diam-diam menghubungi seorang kenalan yang bekerja di bagian administrasi kantor Chandra. Ia berusaha mencari tahu jadwal dinas luar atau agenda kerja suaminya. Dengan sedikit bujukan, ia mendapatkan beberapa informasi penting. Dari situ, ia tahu bahwa banyak alasan lembur yang diucapkan Chandra tak sesuai dengan catatan kantor. Semakin jelas, ada kebohongan besar di baliknya. Sinta menyiapkan rencana. Ia tak ingin gegabah. Semua harus terbuka dengan bukti yang nyata. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk masa depan anaknya. Sore itu, ia berdiri di depan cermin cukup lama. Menatap sosok dirinya dengan jilbab sederhana, wajah lelah, mata yang mulai sembab. Ia menghela napas panjang. "Aku harus kuat," gumamnya pelan. Ketika malam tiba, Chandra pulang lebih lambat dari biasanya. Sinta menyiapkan makan malam, duduk di meja, menunggu. Begitu Chandra duduk, ia tersenyum, mencoba mengaburkan kegelisahannya. "Kamu capek, ya?" tanya Sinta lembut. Chandra hanya mengangguk sambil makan. Ia terlihat enggan menatap mata istrinya. Sinta memperhatikannya diam-diam, lalu mengajukan pertanyaan yang sudah ia siapkan. "Kantor gimana? Ada karyawan baru yang nyambung gak sama tim?" Chandra tertegun sebentar, lalu menjawab datar. "Ada beberapa. Semua masih menyesuaikan." Sinta tersenyum kecil, meski hatinya perih. "Aku dengar ada nama Nilam. Kamu kenal dekat sama dia?" Chandra tersedak sebentar. Ia buru-buru minum air, lalu menjawab cepat. "Biasa aja. Dia anak baru, jadi wajar kalau sering butuh arahan." Sinta menatapnya tajam. "Oh, begitu." Percakapan berhenti di situ. Tapi dalam hati, Sinta makin yakin. Getaran suaranya, cara ia menghindari tatapan, semuanya menguatkan dugaan. Malam itu, setelah Chandra kembali tidur, Sinta duduk di ruang tengah dengan laptop terbuka. Ia menuliskan semua yang ia tahu, semua yang ia curigai, semua detail kecil yang ia kumpulkan. Ia membuat semacam catatan rahasia, seolah sedang menyusun puzzle besar. Sambil menatap layar, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku akan cari tahu semuanya. Aku akan buka semua rahasia ini. Dan saat itu terjadi, tak akan ada jalan kembali." Pagi itu Sinta berangkat kerja dengan langkah yang berat. Sepanjang perjalanan menuju kantor, pikirannya dipenuhi oleh satu hal: bagaimana cara membuka tabir perselingkuhan Chandra tanpa membuat dirinya terjebak dalam emosi semata. Ia harus menyusun langkah hati-hati, karena yang dipertaruhkan bukan hanya hatinya, tetapi juga masa depan anak yang baru saja lahir. Di dalam hati, Sinta merasa waktu semakin mendesaknya. Setiap hari yang berlalu membuat luka di hatinya makin dalam, dan setiap kebohongan yang diucapkan Chandra menambah beban di dadanya. Ia tahu, jika ia tidak segera bertindak, maka ia akan hancur secara perlahan-lahan. Sesampainya di kantor, Sinta mencoba menenangkan diri. Ia menyapa beberapa rekan dengan senyum tipis, lalu langsung duduk di meja kerjanya. Laptop ia buka, dokumen kerja ia susun, tapi pikirannya tak bisa benar-benar fokus. Ia hanya ingin segera menemukan bukti yang selama ini tersembunyi. Siang hari, saat jam istirahat, Sinta menerima telepon dari Rani. "Shin, aku ada kabar baru." Suara Rani terdengar agak tergesa. Sinta buru-buru keluar dari ruangannya menuju balkon kantor. "Apa lagi, Ran?" tanyanya dengan napas sedikit bergetar. "Aku punya teman yang kebetulan satu divisi dengan Nilam," katanya. Nilam itu memang sering terlihat dekat sama Chandra. Mereka sering keluar bareng, bahkan katanya beberapa kali pulang kantor bareng. Bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Sinta memejamkan mata. Ia mendengarkan tanpa menyela, meski jantungnya berdegup keras. Temanku bahkan bilang, banyak yang sudah memperhatikan gelagat mereka berdua. Tapi karena status Chandra sebagai senior, orang-orang enggan berkomentar terang-terangan. Semua hanya berbisik-bisik. Lanjut Rani. Sinta menggigit bibirnya. Informasi itu seperti pisau yang menusuk,
tetapi juga menjadi kepingan bukti yang ia butuhkan. "Terima kasih, Ran. Kamu benar-benar sudah banyak membantu aku," ucapnya lirih. Setelah menutup telepon, Sinta menatap langit siang yang sedikit mendung. Rasanya seperti ada awan gelap yang terus menggantung di kepalanya. Namun dari situ juga tumbuh tekad baru. Ia tidak boleh hanya menunggu. Ia harus bergerak lebih jauh. Malamnya, ketika Chandra pulang, Sinta berpura-pura bersikap biasa. Ia menyiapkan makan malam, mengajak Chandra makan bersama, dan sepanjang waktu ia tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam hatinya, Sinta menatap setiap gerak-gerik suaminya dengan tajam. Bagaimana cara Chandra meletakkan ponsel di meja? Bagaimana ia buru-buru mengunci layar setiap ada notifikasi masuk? Bagaimana ia menghindari percakapan panjang? Setelah makan malam, Chandra berkata akan tidur lebih awal karena lelah. Sinta hanya mengangguk, membiarkannya masuk ke kamar. Begitu suaminya tertidur, Sinta duduk di ruang tengah dengan lampu remang. Ia membuka catatan di laptop yang sudah ia susun sejak beberapa hari lalu. Semua detail kecil yang ia kumpulkan ia tulis. Jam pulang kerja yang tidak sesuai, nama Nilam yang terus muncul, hingga laporan dari Rani. Di dalam hati, Sinta berbisik, "Aku akan mengungkap semua ini. Aku harus tahu sejauh mana pengkhianatan itu berjalan." Keesokan harinya, Sinta mengambil langkah lebih berani. Ia meminta izin pada atasannya untuk keluar kantor lebih awal dengan alasan keluarga. Saat sore menjelang, Sinta berdiri di seberang kantor tempat Chandra bekerja. Dari balik kaca mobilnya, ia mengamati pintu keluar. Matanya tak berkedip, jantungnya berdegup kencang. Sekitar pukul 7 malam, ia melihat Chandra keluar dari pintu lobi. Ia tidak sendiri. Di sampingnya ada seorang perempuan muda dengan rambut panjang, mengenakan blus putih sederhana, wajahnya masih segar dan polos. Sinta tahu, itulah Nilam. Mereka berjalan berdua menuju parkiran. Dari jauh, Sinta melihat bagaimana Chandra membuka pintu mobil untuk Nilam, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan untuk dirinya. Tubuh Sinta gemetar, tangannya mengepal erat di setir. Namun ia menahan diri. Ia tidak mau gegabah dengan emosi. Ia hanya mengamati hingga mobil itu melaju pergi. Sinta mengikuti mereka dari belakang dengan hati-hati. Jalanan kota malam itu ramai. Lampu-lampu kendaraan berseliweran. Mobil Chandra akhirnya berhenti di sebuah restoran yang cukup mewah. Dari kaca jendela restoran, Sinta bisa melihat mereka duduk berdua, bercakap-cakap sambil tersenyum. Air mata Sinta jatuh tanpa bisa ia cegah. Sakitnya menusuk hingga ke tulang. Namun bersamaan dengan itu, api di dadanya menyala semakin kuat. Ia mengambil ponselnya, memotret dari kejauhan. Foto demi foto ia simpan sebagai bukti. Setelah hampir 2 jam, Chandra dan Nilam keluar dari restoran. Mereka berjalan begitu dekat, lalu masuk kembali ke mobil. Sinta tetap mengikuti, kali ini dengan dada yang semakin panas. Mobil itu tidak langsung menuju rumah, tetapi berbelok ke sebuah apartemen di pusat kota. Sinta berhenti cukup jauh, menatap dari kejauhan ketika mereka masuk ke dalam lobi apartemen. Ia ingin berlari masuk, ingin menjerit, ingin menampar wajah keduanya. Namun ia kembali menahan diri. Ia tahu, jika ia menyerang tanpa persiapan, Chandra bisa saja memutar balik keadaan dan menuduhnya berlebihan. Dengan langkah berat, Sinta pulang ke rumah. Bayinya yang masih kecil menangis mencari susu, membuat Sinta buru-buru menggendongnya. Dalam pelukan anak itu, Sinta menangis lebih kencang. "Maafkan ibu, nak, ibu harus kuat untuk kamu," ucapnya dengan suara bergetar. Malam itu Sinta tidak bisa tidur. Ia memikirkan langkah selanjutnya. Ia sudah memiliki bukti foto, tapi itu belum cukup. Ia ingin lebih banyak. Ia ingin kebenaran yang tak bisa disangkal. Hari-hari berikutnya, Sinta mulai menyewa jasa seorang kenalan yang pernah bekerja sebagai penyelidik swasta. Dengan penuh kerahasiaan, ia meminta orang itu untuk mengawasi pergerakan Chandra. Ia tahu ini jalan panjang, tapi ia tak lagi punya pilihan. Beberapa minggu berlalu, laporan demi laporan masuk. Setiap kali Sinta menerima hasil pengawasan itu,
Hatinya tercabik-cabik. Foto-foto Chandra bersama Nilam semakin banyak. Mereka tidak hanya makan malam bersama, tetapi juga sering terlihat masuk ke apartemen Nilam. Semua bukti itu Sinta simpan rapi dalam sebuah folder rahasia. Di hadapan Chandra, Sinta tetap bersikap biasa. Ia menyiapkan makan, menyambut kepulangannya, bahkan sesekali mencoba tersenyum. Namun di balik itu, hatinya dingin. Senyum itu bukan lagi karena cinta, melainkan karena ia sedang menunggu waktu yang tepat. Malam-malamnya dipenuhi oleh strategi. Ia menulis rencana demi rencana. Bagaimana cara membongkar semua kebohongan Chandra di depan orang-orang. Bagaimana membuatnya menyesal seumur hidup. Sinta tahu, luka yang ia terima terlalu dalam untuk dibiarkan sembuh begitu saja. Pada suatu malam, setelah menyusun dokumen pekerjaannya, Sinta duduk di ruang tengah dengan map tebal di pangkuannya. Di dalam map itu, semua bukti perselingkuhan Chandra dan Nilam tersusun rapi. Foto, rekaman, laporan. Sinta menatapnya lama sekali, hingga akhirnya berbisik. Semua ini akan segera terungkap. Dan saat itu terjadi, aku akan berdiri di hadapan mereka dengan kepala tegak. Di kamar, bayi kecilnya menangis pelan. Sinta bergegas menggendongnya, menenangkan dengan penuh kasih sayang. Dalam dekapan itu, ia merasakan kekuatan baru. Ibu janji, kamu tidak akan tumbuh di lingkungan penuh kebohongan. Ibu akan melindungi kamu, apapun caranya. Ucap Sinta dengan suara yang lebih mantap. Dan di balik senyap malam, Sinta tahu bahwa badai besar sebentar lagi akan datang. Badai yang akan menghancurkan semua kepalsuan, sekaligus membuka jalan baginya untuk bangkit dari luka yang dalam. Hari itu Sinta berangkat kerja dengan wajah yang tampak lebih tenang dari sebelumnya. Padahal, di dalam dadanya, badai masih bergemuruh. Selama berminggu-minggu ia menahan sakit, menahan tangis, menahan semua keinginan untuk melabrak Chandra secara terbuka. Namun kini ia mulai merasa siap. Semua bukti sudah terkumpul, semua catatan sudah rapi. Hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk meledakkan semuanya. Di kantor, Sinta tetap bekerja seperti biasa. Ia mengetik laporan, menghadiri rapat, bercakap dengan rekan kerja. Senyumnya hadir, meski tidak sepenuhnya tulus. Orang-orang yang melihat hanya mengira Sinta sedang lelah pasca mengurus bayi. Tidak ada yang tahu bahwa ia sedang menyimpan rencana besar di balik wajahnya yang tenang. Siang itu, Sinta duduk sendirian di ruang makan kantor, membuka bekalnya perlahan. Ia menatap makanan itu tanpa benar-benar lapar. Di kepalanya, ia terus memutar ulang gambar Chandra bersama Nilam. Tangannya menggenggam sendok rat-rat, seolah sedang memegang kendali atas sesuatu yang akan ia lepaskan kapan saja. Telepon genggamnya bergetar. Sebuah pesan dari penyelidik yang ia sewa masuk. Mereka kembali bertemu malam ini. Lokasi apartemen Nilam. Sinta menatap layar cukup lama sebelum akhirnya menarik napas panjang. Ia sudah bisa menebak. Chandra semakin berani, semakin merasa aman dengan kebohongan yang ia ciptakan. Sore itu, ketika jam kerja usai, Sinta tidak langsung pulang. Ia duduk di mobil, memikirkan apa yang harus ia lakukan malam ini. Bagian dari dirinya ingin langsung menyusul ke apartemen Nilam, menyeret keduanya keluar di depan banyak orang. Namun bagian lain menahan. Ia harus cerdas, bukan hanya marah. Sinta akhirnya memutuskan pulang terlebih dahulu untuk menyiapkan anaknya. Malam itu ia menyusui bayinya dengan penuh kelembutan, menidurkannya, lalu duduk di samping box sambil menatap wajah mungil itu. Ibu janji, semua ini akan segera selesai, bisiknya lirih. Chandra pulang larut malam. Sinta berpura-pura tertidur ketika mendengar suara pintu dibuka. Ia merasakan langkah kaki suaminya, bau parfum yang asing, dan dentuman halus saat tas kerja ditaruh di meja. Ia ingin bangkit dan bertanya langsung, tapi ia menahan diri. Biarlah Chandra merasa aman dulu, biarlah ia terus bermain dengan kebohongan, karena semakin lama ia berbohong, semakin dalam ia akan terperangkap. Keesokan harinya, Sinta menemui Rani di sebuah kafe kecil di dekat kantor. Rani sudah menunggu dengan wajah tegang. Begitu Sinta duduk, Rani langsung berkata, "Kamu sudah siap dengan semua ini, Shin?"
Sinta mengangguk pelan. Aku harus siap, Ran. Aku nggak bisa terus membiarkan dia menghancurkan rumah tangga ini tanpa perlawanan. Rani menatap Sinta penuh rasa iba. Kalau kamu butuh saksi atau apapun, aku siap bantu. Jangan hadapi ini sendirian. Sinta tersenyum tipis. Terima kasih, Ran. Aku butuh teman seperti kamu. Mereka berbincang cukup lama. Sinta menceritakan bagaimana ia sudah memiliki bukti foto, laporan dari penyelidik, bahkan rekaman percakapan yang berhasil ia dapatkan secara diam-diam ketika Chandra tanpa sadar menyalakan speaker ponselnya saat menerima telepon dari Nilam. Semua itu ia kumpulkan dengan rapi. Setelah pertemuan itu, Sinta merasa lebih mantap. Ia sudah memiliki jaringan dukungan. Ia tidak lagi sendirian. Malam harinya, Sinta sengaja menunggu Chandra di ruang tamu. Ketika suaminya pulang, Sinta menatapnya lama tanpa berkata apa-apa. Chandra terlihat sedikit kaget melihat istrinya belum tidur. "Kamu belum tidur?" tanya Chandra datar. Sinta hanya menggeleng. "Aku nunggu kamu." Ada keheningan panjang setelah itu. Chandra terlihat gugup sesaat, lalu buru-buru masuk ke kamar. Sinta memperhatikannya dengan tatapan dingin. Ia tahu, waktunya semakin dekat. Hari-hari berikutnya, Sinta semakin intens mengamati. Ia tidak lagi sekadar menunggu laporan, tetapi juga turun langsung. Beberapa kali ia mengikuti Chandra dengan mobil, mengawasi dari kejauhan. Setiap kali ia melihat Chandra bersama Nilam, hatinya sakit, tapi di saat yang sama ia semakin kuat. Suatu malam, Sinta memberanikan diri masuk ke lobi apartemen Nilam. Ia menyamar dengan pakaian sederhana, jilbab yang berbeda dari biasanya, dan masker. Dari kejauhan, ia melihat Chandra menekan lift bersama Nilam. Mereka terlihat begitu akrab. Tawa mereka terdengar samar. Sinta berdiri di pojok ruangan, menahan air mata. Ia menundukkan wajah, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Begitu mereka menghilang di balik pintu lift, Sinta keluar dari lobi dengan langkah berat. Malam itu, ia kembali ke mobil, menangis sejadi-jadinya. Namun di sela tangis itu, ia berkata pada dirinya sendiri, ini akan segera berakhir. Sangat segera. Keesokan paginya, Sinta duduk di ruang kerja rumahnya. Map berisi bukti-bukti ia buka lagi. Ia susun lebih rapi. Ia membagi folder-folder, foto, rekaman, laporan. Semuanya ia simpan dalam salinan digital juga, berjaga-jaga kalau sesuatu terjadi. Ia menatap map itu lama sekali, lalu bergumam, aku tidak akan jatuh sendirian. Aku akan pastikan dia jatuh lebih keras daripada aku. Sore hari, Rani datang ke rumah Sinta. Mereka duduk di ruang tamu sambil minum teh. Rani memegang tangan Sinta erat-erat. Aku bisa lihat matamu beda sekarang, Shin. Kamu sudah siap menghadapi semuanya. Sinta tersenyum pahit. Siap bukan berarti aku nggak sakit. Aku masih sakit, Ran. Tapi aku nggak mau rasa sakit ini bikin aku lumpuh. Aku mau rasa sakit ini jadi kekuatan. Rani mengangguk. Itu baru Sinta yang aku kenal. Malam itu, ketika Sinta menidurkan bayinya, ia merasakan ketenangan sesaat. Dalam pelukan anaknya, ia mendapat kekuatan yang tak ia temukan di tempat lain. Kamu alasan ibu untuk bertahan. Kamu alasan ibu untuk melawan, bisiknya pada si kecil. Di luar kamar, Chandra terlihat sibuk dengan ponselnya. Ia mengetik pesan dengan wajah serius, lalu tersenyum kecil. Sinta yang memperhatikan dari pintu merasakan dadanya kembali sesak. Namun ia tidak mendekat, tidak bertanya. Ia hanya menatap, lalu berbalik masuk ke kamar. Semua sudah ia catat, semua sudah ia kumpulkan. Hari demi hari, rencana besar Sinta semakin matang. Ia mulai menyusun bagaimana ia akan membongkar semua ini. Ia tahu, pengkhianatan sebesar ini tidak boleh hanya dibicarakan berdua di dalam kamar. Kebenaran harus dibuka di hadapan orang banyak, agar tidak ada lagi jalan bagi Chandra untuk berkelit. Di dalam hatinya, Sinta tahu bahwa langkah yang akan ia ambil bukan hanya akan mengguncang rumah tangganya, tetapi juga nama baik Chandra di hadapan banyak orang.
Namun justru itulah yang ia inginkan. Ia ingin Chandra merasakan sakit yang sama, bahkan lebih dalam daripada yang ia rasakan. Dan ketika malam kembali tiba, Sinta duduk sendirian di ruang tamu dengan lampu redup. Map berisi bukti itu ada di pangkuannya. Ia membukanya perlahan, menatap foto demi foto, rekaman demi rekaman. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan hanya karena sakit, melainkan juga karena tekad. Aku sudah siap, bisiknya pada dirinya sendiri. Sinta duduk termenung di ruang kerjanya. Layar komputer di depannya terbuka namun pikirannya melayang jauh. Tumpukan berkas menunggu untuk ditelaah. Namun fokusnya buyar oleh kenyataan yang semakin hari makin jelas di hadapannya. Chandra, lelaki yang selama ini ia percaya, semakin menunjukkan tanda-tanda menjauh. Wajahnya dingin, kata-katanya pendek, dan setiap malam semakin sering pulang larut dengan alasan pekerjaan yang tiada habisnya. Sinta menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan tenang. Ia tahu, ketenangan adalah kunci agar dirinya tidak runtuh. Namun setiap kali menoleh ke arah meja kecil di sudut ruang kerja, tempat ia menyimpan hasil cetakan pesan-pesan singkat antara Chandra dan Nilam yang sempat ia dapatkan, dadanya kembali sesak. Bukti itu tidak pernah ia buang. Ia sengaja menyimpannya, sebagai pengingat sekaligus sumber kekuatan. Siang itu, rekan kerjanya menghampiri. Rani, sahabat dekatnya di kantor, langsung duduk di kursi sebelah. Sinta, kamu kelihatan pucat sekali. Ada apa? Beban kerja atau ada yang lain? Tanyanya dengan nada penuh perhatian. Sinta tersenyum tipis, mencoba menutupi gundahnya. Tidak apa-apa, Ran. Mungkin hanya kelelahan. Belakangan ini memang tidak tidur nyenyak. Rani menatapnya dengan cermat, seolah bisa membaca isi hati. Aku tahu kamu tipe orang yang selalu berusaha terlihat kuat, tapi aku bisa melihat matamu. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Sinta diam, menundukkan wajahnya. Sebagian besar rahasia itu ia simpan sendiri. Ia belum berani menceritakan semuanya, bahkan pada Rani. Namun hari itu, hatinya rapuh. Ia merasa butuh tempat bersandar. Perlahan, ia bercerita. Ran, aku menemukan bukti kalau Chandra dekat dengan perempuan lain. Namanya Nilam. Dia rekan kerjanya. Aku tidak tahu bagaimana harus menyikapinya. Rani terkejut. Suaranya meninggi sedikit. Astaga, Sinta. Jadi selama ini kamu memendam semua sendirian? Kenapa tidak cerita dari awal? Air mata menitik di sudut mata Sinta. Namun ia segera menghapusnya. Aku takut. Ran. Aku takut terlihat lemah. Aku takut kalau aku cerita, aku hanya akan makin sakit mendengarnya dari orang lain. Rani menggenggam tangan Sinta, berusaha menyalurkan kekuatan. Kamu bukan lemah, Sin. Justru kamu kuat karena bisa tetap bertahan sejauh ini. Tapi kamu harus mulai pikirkan langkah. Jangan biarkan dia menginjak harga dirimu. Kalimat itu menancap di benak Sinta. Malamnya, setelah pulang kerja, ia merenung panjang di kamar. Chandra belum pulang. Anak mereka sudah tertidur. Ia duduk di sisi ranjang, menatap kosong ke arah dinding. Pikiran tentang masa lalu menyeruak. Bagaimana dulu Chandra menemaninya dengan penuh cinta saat ia masih mengandung. Bagaimana janji-janji manis pernah terucap. Semua kini terasa seperti cerita lama yang sudah habis makna. Suara pintu depan berderit membuatnya tersadar. Ia melihat jam. Hampir tengah malam. Sinta menahan diri untuk tidak langsung bertanya. Hanya duduk diam menunggu. Tak lama, Chandra muncul di ambang pintu kamar. Wajahnya lelah, tapi tatapannya dingin. Maaf, ada rapat mendadak. Aku langsung pulang. Katanya singkat. Sinta menatapnya tanpa bicara. Hanya ada keheningan panjang. Dalam hati, ia ingin berteriak. Ingin mengungkap semua tuduhannya. Namun ia menahan diri. Ia tahu belum saatnya. Hari-hari berikutnya, Sinta mulai diam-diam menyusun strategi. Ia mengumpulkan lebih banyak bukti. Beberapa kali ia meminta bantuan seorang kenalannya yang bekerja di bidang teknologi informasi untuk melacak percakapan digital Chandra.
Ia juga menyimpan beberapa foto yang secara tidak sengaja sampai padanya melalui orang-orang yang pernah melihat Chandra bersama Nilam. Semakin hari, bukti semakin kuat. Namun yang lebih membuat hatinya sakit adalah ketika ia mulai memperhatikan perubahan kecil dalam kehidupan rumah tangganya. Chandra tidak lagi tertarik dengan obrolan ringan di meja makan. Ia sering sibuk dengan ponselnya, bahkan saat Sinta mencoba mengajak bicara. Anak mereka pun mulai bertanya polos, "Ayah, kenapa jarang main sama aku sekarang?" Pertanyaan itu menusuk jantung Sinta lebih dalam dari apapun. Suatu sore, Sinta memutuskan menemui Nilam secara diam-diam. Ia tahu Nilam bekerja di sebuah gedung perkantoran tak jauh dari tempat kerja Chandra. Dengan hati-hati, ia mengatur waktunya. Mengenakan pakaian kerja rapi, wajah ditutupi sedikit oleh masker dan jilbabnya. Ia berdiri di depan lobi gedung. Dadanya berdebar keras ketika melihat sosok Nilam keluar, tersenyum sambil menatap layar ponsel. Sinta mendekat, lalu menyapanya. "Nilam?" Suaranya tenang, namun tajam. Nilam menoleh, agak terkejut. "Iya, saya Nilam. Maaf, kita kenal." Sinta menatapnya lurus. "Aku Sinta, istri Chandra." Wajah Nilam seketika berubah, pucat, kaku, namun berusaha menutupi keterkejutannya. "Oh, Sinta, aku sering dengar namamu dari Chandra. Senang akhirnya bisa bertemu," katanya, berusaha terdengar ramah. Namun Sinta bisa melihat kepalsuan di balik senyum itu. "Aku tidak ingin basa-basi. Aku hanya ingin bilang satu hal, berhenti. Aku tahu hubungan kalian. Jangan coba-coba menghancurkan rumah tangga orang lain." Nilam menelan ludah, tampak gugup. Namun kemudian ia tersenyum tipis, dengan nada yang membuat Sinta semakin muak. "Kalau memang rumah tangga kalian kuat, seharusnya aku tidak akan bisa masuk, bukan?" Ucapan itu membuat Sinta semakin yakin bahwa Nilam bukan sekadar orang ketiga biasa. Ada kesombongan dalam dirinya. Sinta menahan amarah, tidak ingin membuat keributan di tempat umum. Ia hanya berkata pelan, "Kamu akan menyesal, Nilam. Dan aku pastikan itu." Percakapan singkat itu cukup membuat hati Sinta semakin teguh. Malamnya, ia menulis panjang di sebuah buku catatan pribadinya. Ia menuliskan rencana-rencana, langkah demi langkah. Ia tidak lagi ingin menjadi istri yang hanya diam. Ia ingin mengembalikan martabatnya. Hari berganti, minggu berlalu. Sinta semakin cermat menjaga sikap. Di depan Chandra, ia tetap tenang, seolah tidak tahu apa-apa. Namun di balik itu, ia sudah menyiapkan langkah besar. Ia mulai menghubungi pengacara, berdiskusi mengenai proses hukum, hak asuh anak, hingga pembagian harta bersama. Di sisi lain, Rani terus mendukung. Ia sering mengajak Sinta bertemu di luar jam kerja, mendengarkan curahan hatinya, dan memberi semangat. "Jangan takut melangkah, Sin. Kamu perempuan hebat. Ingat, kamu tidak sendirian." Dukungan itu menjadi sumber kekuatan. Sinta merasa tidak lagi terjebak dalam lingkaran kesedihan. Justru semakin jelas baginya bahwa penderitaan ini harus diakhiri dengan langkah yang tegas. Malam itu, ketika kembali menatap wajah Chandra yang tidur pulas di sampingnya, Sinta berbisik dalam hati, "Aku sudah siap. Tidak lama lagi, semua akan berubah. Dan aku pastikan, kalian berdua tidak akan pernah tenang setelah ini." Sinta terbangun lebih awal dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya menampakkan sinarnya. Namun ia sudah duduk di meja kerja kecil di kamarnya. Kertas-kertas berserakan, beberapa map berwarna biru dan hijau terbuka lebar, dan di sampingnya ada buku catatan hitam yang mulai penuh dengan tulisan tangan. Ia menulis dengan serius. Setiap detail rencana ia tulis seolah sedang mempersiapkan sebuah peta perang. Pikirannya tajam. Ia tidak lagi merasa rapuh seperti beberapa bulan lalu. Ia tahu, waktunya semakin dekat untuk mengambil langkah. Namun langkah itu tidak boleh gegabah. Ia harus menghitung dengan tepat. Ia menuliskan daftar nama, pengacara yang sudah ia hubungi, rekan kerja yang bisa menjadi saksi, bahkan beberapa kerabat yang masih bisa ia percayai. Semua tersusun rapi.
Di halaman lain, ia menuliskan bukti-bukti yang sudah ia kumpulkan. Screenshot pesan, rekaman percakapan, hingga foto-foto yang memperlihatkan kedekatan Chandra dan Nilam. Anaknya terbangun, memanggil pelan dari ranjang. Sinta segera menutup buku catatan itu, lalu menghampirinya. "Selamat pagi, sayang. Mau sarapan apa hari ini?" tanyanya dengan lembut. Suaranya berusaha biasa, meski hatinya masih penuh dengan bara. Anak kecil itu tersenyum, mengantuk, lalu menjawab singkat, "Roti sama susu aja, Bu." Sinta tersenyum, mengusap rambut lembutnya, lalu beranjak ke dapur. Ia menyiapkan sarapan dengan penuh kesabaran. Dalam hatinya, ia selalu ingat, anaknya adalah alasan terbesarnya untuk tetap kuat. Tidak peduli betapa dalam luka yang ia rasakan, ia harus memastikan anak itu tidak kehilangan kasih sayang. Saat mereka makan bersama, Chandra turun dengan wajah segar. Ia mengenakan kemeja biru muda. Wangi parfum tercium jelas. Sinta memperhatikannya diam-diam. Ada sesuatu dalam cara Chandra merapikan rambutnya, cara ia memandang ponselnya, seolah-olah ia sedang menunggu sesuatu. Sinta tahu, itu bukan sekadar kebiasaan. Itu tanda. "Pagi," kata Chandra singkat. Ia mencium kepala anak mereka, lalu duduk. Sinta hanya membalas dengan senyum tipis, tanpa banyak bicara. Suasana meja makan itu tenang, namun ada lapisan ketegangan tak terlihat. Chandra berbicara seadanya, lalu buru-buru pamit. "Hari ini ada meeting penting. Jangan tunggu aku makan malam," katanya sambil meraih kunci mobil. Sinta mengangguk pelan, menahan diri untuk tidak berkata apapun. Ia hanya menatapnya hingga pintu tertutup. Begitu Chandra pergi, ia menarik napas dalam, lalu kembali ke meja kerjanya. Hari itu, ia sengaja mengambil cuti. Ia sudah mengatur janji dengan pengacara yang ia hubungi beberapa minggu lalu. Di sebuah kafe yang cukup sepi, ia bertemu dengan seorang pria parubaya bernama Hendra. Wajahnya serius, namun tutur katanya tenang. "Bu Sinta, saya sudah membaca ringkasan yang Anda kirimkan. Bukti yang Anda miliki cukup kuat. Kalau Ibu memang serius ingin mengajukan gugatan, kita bisa langsung siapkan dokumen resminya," ujar Hendra sambil membuka map coklat di depannya. Sinta menatapnya dengan mata mantap. "Saya serius, Pak, tapi saya tidak ingin hanya bercerai. Saya ingin memastikan anak saya tetap bersama saya. Saya juga ingin memastikan Chandra tidak bisa begitu saja lepas tangan." Hendra mengangguk. "Itu bisa diatur. Kita akan siapkan gugatan dengan pasal yang jelas. Hak asuh anak biasanya lebih besar kemungkinan jatuh ke pihak ibu, apalagi anak masih kecil. Soal harta bersama, kita bisa bicarakan teknisnya nanti. Tapi, satu hal penting, kita harus siap menghadapi perlawanan. Apakah Ibu siap jika pihak suami menyangkal atau mencoba menyerang balik?" Sinta menarik napas panjang. "Saya sudah siap. Saya tidak akan mundur lagi. Selama ini saya menahan diri, tapi sekarang cukup. Saya tidak bisa terus-terusan hidup dalam kebohongan." Pertemuan itu berlangsung hampir 2 jam. Sinta pulang dengan map penuh dokumen yang harus ia baca dan tanda tangani. Ia merasa langkahnya sudah semakin dekat pada titik akhir. Namun dalam hatinya, ada gejolak lain. Ia tidak hanya ingin berpisah, ia juga ingin Chandra dan Nila merasakan akibat dari pengkhianatan mereka. Malamnya, setelah anak tertidur, Sinta kembali duduk di kamar dengan lampu redup. Ia menulis surat panjang. Bukan untuk Chandra, tapi untuk dirinya sendiri. Surat itu berisi janji bahwa ia akan tetap berdiri tegak meski badai sekeras apapun menimpa. Setiap kalimat ia tulis dengan hati, seolah sedang mengikat tekadnya. Beberapa hari kemudian, Sinta mulai memainkan peran baru. Di hadapan Chandra, ia tetap terlihat tenang. Ia tidak menyinggung apapun tentang Nilam. Justru ia semakin terlihat sibuk dengan pekerjaannya, semakin menjaga jarak. Chandra mulai merasakan perubahan itu, meski ia tidak berani bertanya langsung. Suatu malam, ketika Sinta berpura-pura tertidur, ia mendengar suara pelan dari sudut kamar.
Chandra berbicara di telepon dengan seseorang. Nada suaranya lembut, penuh senyum. Sinta tahu, itu Nilam. Hatinya bergetar, namun ia tidak bergerak. Ia biarkan Chandra terus berbicara. Sementara dalam pikirannya ia menambahkan satu bukti lagi, kebohongan yang sudah tidak bisa ditutupi. Hari berganti, dan Sinta semakin cermat mengatur langkah. Ia mulai menyimpan salinan dokumen penting di tempat yang aman, bahkan di rumah salah satu sahabatnya. Ia juga menyiapkan rekening khusus, memisahkan sebagian uang yang ia punya agar tidak mudah diganggu. Semua ia lakukan dengan diam-diam. Di sela kesibukannya, Sinta tetap menghabiskan waktu bersama anaknya. Ia mengajaknya ke taman, membacakan cerita sebelum tidur, bahkan mengajaknya menonton film animasi. Ia ingin memastikan bahwa anak itu tetap merasakan kasih sayang penuh, meski badai besar akan segera datang. Sementara itu, kabar tentang kedekatan Chandra dan Nilam mulai terdengar samar di telinga Sinta dari orang lain. Beberapa rekan kerja mulai berbisik. Beberapa tetangga juga mulai bertanya-tanya mengapa Chandra sering terlihat bersama perempuan lain. Sinta hanya diam, tidak pernah memberi jawaban. Ia tahu, waktu yang akan membuka semuanya. Malam itu, Sinta duduk di balkon rumah. Udara dingin menyapu wajahnya. Ia menatap langit, mencoba mencari ketenangan. Dalam hatinya, ia berbisik, sebentar lagi semua akan selesai. Sebentar lagi, aku akan menunjukkan bahwa aku tidak bisa diinjak. Dan di saat yang sama, di suatu tempat, Chandra dan Nilam sedang duduk berdua di sebuah restoran. Mereka tertawa, berbagi cerita, seolah dunia hanya milik mereka. Namun tanpa mereka sadari, ada mata lain yang mengawasi dari kejauhan. Seorang pria dengan kamera kecil diam-diam merekam, mengabadikan setiap momen. Pria itu adalah orang yang diminta Sinta untuk membantunya mendapatkan bukti terakhir yang ia butuhkan. Sinta duduk di ruang tamu rumahnya dengan tenang, meski di dalam dadanya bergejolak. Malam itu rumah terasa begitu hening, hanya suara jarum jam yang terdengar jelas. Anaknya sudah tidur pulas di kamar. Lampu ruang tamu sengaja ia biarkan redup, menambah suasana dingin yang kian menekan. Di meja, ada sebuah map hitam. Map itu berisi foto-foto hasil rekaman dari orang yang ia minta mengikuti Chandra dan Nilam beberapa hari terakhir. Gambar-gambar itu jelas, menunjukkan Chandra menggenggam tangan Nilam, tertawa bersama, bahkan masuk ke sebuah restoran dengan mesra. Setiap lembar foto adalah bukti yang tak bisa lagi dibantah. Sinta meraih map itu, membuka satu persatu foto, menatapnya dengan tajam. Ia tak lagi menangis melihatnya. Air matanya seakan sudah habis. Yang tersisa hanyalah rasa dingin dan tekad. Malam ini, ia sudah menyiapkan rencana. Malam ini, ia tidak akan lagi hanya diam. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari orang kepercayaannya yang mengambil foto-foto itu. Pesannya singkat. Semua sudah lengkap. Kalau butuh tambahan rekaman video, saya bisa siapkan besok. Sinta mengetik balasan. Terima kasih. Simpan semua dengan aman. Saya akan segera menggunakannya. Ia menutup ponsel, menarik napas panjang, lalu menatap pintu rumah. Chandra belum pulang. Jam sudah hampir mendekati tengah malam. Ia tahu, Chandra tidak sedang lembur. Ia tahu pasti kemana lelaki itu pergi. Detik demi detik berlalu hingga akhirnya terdengar suara pintu terbuka. Chandra masuk, langkahnya tergesa. Wajahnya agak kaget melihat Sinta masih duduk di ruang tamu. "Kamu belum tidur?" tanyanya sambil mencoba terdengar biasa. Sinta tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya, lalu menunjuk kursi di hadapannya. "Duduk. Chandra, kita perlu bicara." Nada suaranya tenang, tapi tegas. Chandra sedikit bingung, namun akhirnya menuruti. Ia duduk, meletakkan tasnya di samping, lalu mencoba tersenyum. "Ada apa malam-malam begini? Kalau soal kerjaan rumah, kita bisa bicarakan besok." Sinta tidak menghiraukan senyuman itu. Ia meraih map hitam di meja, lalu meletakkannya di hadapan Chandra. "Buka." Chandra menatap map itu. Ragu, tangannya bergerak lambat, membuka map,
dan seketika wajahnya berubah. Foto-foto itu menatap balik padanya. Ia terdiam, bibirnya kaku. Sinta menyandarkan punggung, matanya lurus menatap suaminya. "Berapa lama kamu mau menutupi ini? Berapa lama kamu mau berdiri di depanku dan pura-pura setia, sementara di belakang aku, kamu habiskan waktu dengan dia?" Chandra terdiam, wajahnya pucat, bibirnya bergerak mencari kata, namun tak ada suara keluar. Sinta kembali berbicara, nadanya tetap tenang. "Aku sudah tahu sejak lama, Chandra. Aku tahu siapa Nilam. Aku tahu kapan kalian bertemu. Aku bahkan tahu di mana kalian sering menghabiskan waktu. Aku diam bukan karena bodoh. Aku diam karena aku ingin melihat sejauh apa kamu akan menghancurkan rumah tangga ini." Chandra akhirnya bersuara, meski suaranya serak. "Sinta, aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa?" potong Sinta tajam. "Jelaskan bahwa dia hanya teman kerja? Lalu foto-foto ini? Apa ini juga hanya urusan kerja? Genggaman tangan kalian? Tatapan yang penuh mesra? Jangan anggap aku buta, Chandra." Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Sinta menatap suaminya tanpa berkedip. Dalam hatinya, ia sudah tak berharap apapun dari lelaki itu. Chandra menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku hilaf, Sinta. Aku tidak bermaksud menghancurkan rumah tangga kita." Sinta tertawa kecil, getir. "Hilaf? Hilaf itu sekali. Chandra, hilaf itu bukan hubungan panjang dengan perempuan lain. Bukan pesan-pesan manis setiap malam. Bukan janji-janji yang kamu bisikan padanya. Itu bukan hilaf. Itu pilihan. Kamu memilih untuk mengkhianati aku. Kamu memilih untuk menghancurkan keluarga ini." Chandra terdiam, tidak bisa membantah. Sinta berdiri, berjalan ke arah jendela, lalu menoleh kembali. "Aku sudah menyiapkan semuanya. Aku sudah bicara dengan pengacara. Aku sudah menyiapkan gugatan. Aku tidak ingin menunggu lebih lama. Mulai malam ini, aku bukan lagi istrimu." Kata-kata itu membuat Chandra mendongak. Wajahnya panik. "Sinta, jangan. Pikirkan anak kita. Dia butuh aku juga." Sinta menatapnya dengan dingin. "Anak kita butuh ayah yang bisa jadi teladan. Bukan ayah yang menghabiskan waktu dengan selingkuhannya. Aku akan pastikan anakku tetap bersama aku. Dan aku akan pastikan dia tumbuh tanpa melihat contoh buruk darimu." Chandra mencoba bangkit, mendekat. Namun Sinta mengangkat tangannya, menghentikan langkahnya. "Jangan dekat-dekat. Mulai hari ini, aku ingin kamu tahu, semua ini akan berubah. Kamu pikir aku akan diam selamanya? Tidak. Chandra, aku akan buat kamu, dan dia, merasakan akibat dari semua ini." Wajah Chandra semakin panik. "Kamu mau apa, Sinta? Kamu mau hancurkan aku? Kamu mau buat aku jatuh di depan semua orang?" Sinta mendekat perlahan, menatap tepat ke matanya. "Aku tidak perlu menjatuhkanmu. Kamu sudah menjatuhkan dirimu sendiri. Aku hanya akan membuka mata semua orang agar mereka tahu siapa sebenarnya Chandra yang mereka kenal. Kamu yang menulis akhir dari cerita ini, bukan aku." Chandra terdiam, tak sanggup berkata apa-apa lagi. Sinta lalu mengambil map itu, memasukkannya kembali, lalu berjalan menuju kamar. Sebelum menutup pintu, ia berkata pelan namun tajam, "Bersiaplah, Chandra. Semua ini baru permulaan." Di balik pintu kamar, Sinta bersandar. Hatinya bergetar, bukan karena ragu, tapi karena tekadnya semakin bulat. Ia tahu jalannya tidak akan mudah. Akan ada pertarungan panjang di depan. Namun ia sudah siap. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sinta tidur dengan tenang. Ia tahu, keputusannya sudah tepat. Ia tahu, langkah berikutnya adalah melangkah keluar dari lingkaran gelap yang selama ini menjeratnya. Di ruang tamu, Chandra masih duduk terpaku, menatap kosong ke arah map yang sudah tidak lagi di meja. Wajahnya penuh ketakutan. Ia sadar, semua rahasianya sudah terbongkar, dan kini ia berada di ujung jurang.